malam semuanya Bapak Ibu. Kita ketemu lagi setelah di minggu ke-8 ya ini. Kita udah mulai membahas ke organ. Kalau kemarin kita ke sistem pencernaan semua selama 7 minggu. Nah, minggu ini kita akan berbicara mengenai liver. Kalau di sistem pencernaan kita bilang itu ada sistem sebagai sistem pembuang racun, ya. Nah, di sini sebenarnya juga kita juga sebenarnya liver ini sistem penetralisir racun, ya, atau tubuh itu memiliki cara untuk membuang sampah dari yang sudah tidak terpakai. Jadi kalau kita berbicara di sistem pencernaan, maka kita akan ketemunya kan buang air besar, ya itu adalah sistem pembuangan sisa-sisa makanan atau sisa sampah yang sudah tidak bisa dipakai lagi oleh tubuh. Nah, ini adalah apa yang kita makan lewat pencernaan tadi, kemudian dibuang lewat kotoran. Kalau lihat dari gambar ini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini sebenarnya hanya dari mulut, nah, langsung ke lambung, lambung ke usus kecil, usus besar, kemudian dibuang. Sedangkan kita tahu bahwa nutrisinya, jadi istilahnya makanan-makanan yang sudah kita makan kan diurai oleh lambung dengan enzim-enzimnya, dengan asamnya, kemudian diabsorpsi atau diserap masuk ke dalam darah. Lewat mana? Lewat usus kecil dan usus besar. Nah, setelah masuk dalam darah, inilah yang menjadi kerjaannya liver. Oke. Tapi di tengah-tengah liver, ini sebenarnya kalau kita lihat ada yang namanya empedu. Ya. Nah, empedu ini adalah satu organ atau satu kantong untuk menampung garam empedu, cairan garam empedu. Nah, cairan garam empedu ini fungsinya apa? Salah satu fungsinya adalah dia akan memompakan cairan empedu ini ke usus 12 jari ini atau usus halus ini ya di perbatasan antara lambung dengan usus 12 jari atau usus halus ini untuk apa? Untuk menetralisir asam lambung tadi. Makanan tadi kan di sini terkena asam yang pH-nya 1 sampai 2. Nah, supaya pH-nya tadi menjadi lebih ke netral, menjadi 5 sampai 6, nah inilah fungsi dari pompa dari asam empedu ini, ya, atau garam empedu. Nah, kemudian garam empedu ini selain untuk memompa cairan tadi, menetralisir asam dari lambung tadi, jadi makanan yang sudah sangat asam ini, fungsi keduanya adalah membantu menetralisir dari kolesterol. Jadi kolesterol jahat dan dari yang kita makan di sini, jadi makan gorengan, makan minyak-minyak dari binatang. Nah, ini semua mengalir ke usus 12 jari ini, maka garam empedu ini akan memompah cairannya untuk menetralisir kolesterol jahat menjadi kolesterol baik. Karena itu kalau kita lihat di sini bahwa filter pertama untuk kolesterol di tubuh kita ini adalah cairan empedu atau garam empedu ini. Nah, ini juga yang membuat warna dari kotoran tadi menjadi kuning, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ingat Bapak Ibu, minggu-minggu lalu kita sudah membahas bahwa BAB yang baik ada tiap hari bentuk panjang terapung, tidak terlalu bau, warna kuning. Nah, warna kuning ini adalah memang dari garam empedu ini. Ya, garam empedu ini akan membantu menetralisir atau membentuk warna tadi. Tetapi kalau lemak yang dimakan banyak dan kemudian garam empedu ini mengeluarkan cairannya terus-menerus dan juga tidak bisa menetralisir kolesterol, karena ingat bahwa semua sistem atau organ tubuh kita itu seperti mesin, ada limit atau ada batasan untuk memproduksinya. Pada waktu makanan kita terlalu banyak, maka warnanya tadi tentu tidak bisa jadi kuning lagi, menjadikan ke coklat sampai ke gelap. Nah, itulah kenapa pada waktu minggu-minggu lalu kita berbicara warna BAB harus kuning. Kalau warnanya coklat ke gelap berarti minyak yang kita makan berlebihan. Apa yang terjadi pada waktu seperti itu? Bahwa maka absorpsi atau serapan minyak ini akan masuk dalam darah dan di dalam darah kolesterol mulai naik. Oke, ini kalau kita berbicara mengenai
fungsi dari empedu ini. Kita akan coba lihat, Bapak Ibu. Jadi, selain untuk fungsi ke lemak dan kolesterol tadi, memiliki pH 4,5 sampai dengan 7. Oke, ini adalah fungsi dari empedu tadi. Cairan empedu ini dihasilkan dari mana? Dari liver. Jadi liver ini akan melakukan penetralisiran, ya. Jadi liver, setelah kita lihat di sini, ini kembali ke sini dulu, lemak yang diabsorpsi masuk dalam darah akan dinetralisir lemak jahat tadi menjadi lemak baik. Oleh siapa? Oleh liver. Jadi lemak jahat masuk ke dalam liver, keluarnya sudah jadi lemak baik. Ya, artinya HDL-nya akan meningkat. Dan di sini pada waktu liver menetralisir tadi, lemak tadi, maka akan ada sampah atau limbah. Sampahnya tadi dibuang, ditaruh di kantong empedu ini. Ini yang menjadikan salah satu fungsi liver, dan kemudian sampahnya juga akan dibuang di dalam empedu. Ya, itulah yang akan menjadikan garam empedu tadi. Oke, bisa lihat Bapak Ibu. Jadi filter untuk kolesterol tubuh kita ada dua. Satu, empedu, ya, garam empedu atau cairan empedu. Kedua adalah liver. Kalau kolesterol dalam darahnya masih naik, berarti kita lihat dulu organnya ini berfungsi dengan baik atau enggak. Kalau tidak, berarti kita harus mulai mengontrol mulutnya. Jadi artinya garam empedunya bagus, cairannya banyak, ya. Kemudian udah maksimal. Kemudian livernya bagus, karena pola hidupnya bagus. Kemudian tidak banyak kerusakan pada sel-sel liver, tetapi pola makan kita yang jelek. Maka tentu penurunan kolesterolnya harus dari mulut. Jadi kita mengurangi makan makanan yang lemak, atau gorengan, atau yang berminyak, dan acuannya di mana? BAB harus warna kuning. Sangat simpel, Bapak Ibu. Kita bisa mengecek sendiri, tidak harus selalu ke lab untuk melihat sebenarnya kolesterol saya lagi bagus atau enggak ya. Kita bisa lihat dari warna BAB tadi, ya. Nah, kalau memang organ livernya yang bermasalah, ya tentu kita harus perbaiki livernya. Kalau empedunya yang bermasalah, ya kita perbaiki empedunya. Di mana orang bermasalah dengan kolesterol, kalau nanti nanya saya, Pak, kolesterol saya tinggi, apa yang harus diminum? Ya, saya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena apakah pola makan Bapak Ibu yang harus dikurangi? Apakah kita memperbaiki kerja empedu ini? Atau kita memperbaiki livernya? Nah, inilah yang harus dicari. Dari mana kita tahu? Pada waktu kita mengecek sinyal tubuh. Yaitu, satu, kita lihat BAB-nya warnanya apa? Oh, kuning. Oh, berarti kalau kolesterolnya masih tinggi pada BAB warna kuning, makanannya bagus. Berarti faktor liver. Kita cek sinyal liver nanti. Ya, yang lalu kita pernah sempat bahas, hari ini nanti kita akan bahas lagi. Salah satu sinyal liver apa? Bangun pagi mulutnya kering nggak? Punggung belakang pegel-pegel nggak? Kemudian mulutnya terasa pahit nggak? Dan seterusnya. Ya, nanti kita akan bahas lebih detailnya. Inilah yang kita cari. Kalau ada jawaban iya, maka livernya yang kita perbaiki, Bapak Ibu. Jadi livernya diperbaiki, pola hidupnya memperbaiki, sehingga livernya bagus, maka kolesterolnya turun. Jadi kita lihat, sama masalahnya, sumber masalahnya berbeda, penanganannya berbeda. Karena itu tidak bisa kita hanya nanya, berapa, apa yang harus saya minum, berapa banyak. Setiap orang, seperti saya katakan, berbeda. Personal, ya. Kenapa personal? Karena kita nggak tahu sumbernya dari mana. Lain kalau kita hanya menggunakan obat, ya udah kasih aja obat penurun kolesterol, maka akan turun. Tetapi efek obatnya habis, ya kolesterolnya naik lagi karena kita tidak menyelesaikan dari sumber masalahnya. Ya, selalu saya contohkan, rumah Bapak Ibu ada yang bocor, rumah saya juga bocor, kita sama-sama panggil tukang, tapi tukangnya belum tentu menggunakan bahan yang sama. Kenapa? Karena rumah Bapak Ibu bocornya karena gentengnya ada yang pecah, rumah saya karena sengnya ada yang yang lubang. Ya, tentu akan beda penanganan pada bocornya tadi. Yang satu membeli seng baru, yang satu membeli genteng baru, bahan yang berbeda. Demikian juga dengan tubuh kita, Bapak Ibu.
Karena itu tidak bisa kita hanya bertanya, saya sakit ini, apa vitaminnya? Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus mencari sumbernya. Bagaimana cara saya mencari sumber masalah? Kita mengenal sistem tubuh bekerja dan mengenal sinyal-sinyal tubuh. Kan di beberapa sesi yang sebelumnya kita sudah berbicara sinyalnya liver, sinyalnya jantung, sinyalnya ginjal, dan seterusnya. Nah, inilah yang jadi acuan atau panduannya. Pada waktu badan kita merasa tidak nyaman, kita tinggal lihat, apa ini? Sinyalnya mana? Organ mana yang kita bermasalah? Kalau kita sudah tahu, tentu kita akan lebih mudah. Kita akan tahu mana yang harus diperbaiki dari pola hidup kita atau lifestyle atau gaya hidup kita, atau menambah dengan food supplement atau memperbaiki pola makan kita. Ya, jadi kembali Bapak Ibu, semuanya itu kembali sumber masalahnya. Kita kembali ke sini. Jadi makanan yang mengandung lemak mengalir di usus 12 jari ini, maka empedu akan mengeluarkan cairan. Salah satu fungsi cairan tadi adalah menetralisir asam dari lambung tadi, sehingga tidak sampai terlalu asam waktu mengalir ke sini. Karena kalau sampai asamnya masih pH 2, pH 3, maka sel-sel di usus halusnya akan rusak dan luka semua. Ya, bisa terjadi kebocoran dan itu akan berbahaya. Karena itulah fungsi garam empedu ini membasahi. Supaya apa? Jadi tidak terlalu asam tadi. Fungsi kedua adalah untuk menetralisir lemak jahat jadi lemak baik. Oke, itu gampangnya lah, bahasa mudahnya yang kita mudah dimengerti gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, pada waktu kita juga mengkonsumsi fiber atau buah-buahan segar atau sayur segar, di situ ada yang namanya fiber soluble water. Serat yang larut dalam air. Nah, serat itu ada dua kan, serat larut sama serat tidak larut. Bapak Ibu bisa melihat lagi di minggu-minggu sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai serat. Ada dua jenis, serat larut air dan serat tidak larut air. Pada waktu serat larut air ini kita konsumsi, dia akan juga mulai mengikat setelah mengalir di sini. Serat larut tadi akan mengikat garam empedu ini tadi, atau bilirubinnya, ya. Garam empedu ini di saat diikat oleh serat larut air, maka garam empedu tidak bisa masuk lagi ke dalam darah. Di saat garam empedu tadi tidak bisa masuk dalam darah, maka liver akan memproduksi lebih banyak lagi cairan empedu ini, sehingga lebih konsentrat, sehingga lemak yang dinetralisir akan lebih banyak. Karena itu fiber yang soluble water atau larut air itu bisa menahan kolesterol, tapi tidak secara langsung fibernya ke kolesterol, tetapi mengikat garam empedunya, kemudian liver memproduksi cairan empedu lebih banyak, sehingga makanan yang mengandung kolesterol di sini akan dinetralisir lebih banyak lagi oleh garam empedu atau cairan empedu ini. Oke, ini juga cara untuk menurunkan kolesterol tadi, ya. Oke, ini detailnya Bapak Ibu. Kalau sudah saya tulis apa yang saya bicarakan itu sudah saya tulis semua di sini. Nah, kemudian kalau yang jadi masalah adalah kita tidak terlalu banyak makan makanan fiber soluble tadi yang larut air, kemudian makan minyaknya masih banyak, kotoran kita warnanya hitam terus, coklat kehitaman terus, ini empedu akan memompa terus. Di saat memompa terus, ini akan jadi masalah. Ya, oke, masalahnya apa? Kita akan coba lihat. Garam empedu cairan tadi, kalau kita lihat mungkin gambarnya akan lebih enak yang di sini gitu ya. Jadi ada ini, saluran ini akan menuju ke kantong. Di kantong ini cairan tadi akan dipadatkan. Jadi dari yang 800 sampai 1000 cc hanya dipadatkan jadi 30 sampai 40 cc di sini, ya. Sisa cairannya untuk menetralisir asam tadi. Oke. Nah, apa fungsi dari garam empedu yang pekat ini? Inilah yang untuk ke kolesterol. Kemudian, karena makanan kita ini terlalu banyak yang berlemak, cairan ini belum sempat dipadatin, kemudian mengalir semua lebih banyak ke sini karena sudah langsung banyak sekali makanan yang berlemak dan terus-menerus.
Pagi makan gorengan, siang makan gorengan, sore makan gorengan, malam makan gorengan, tengah malam belum tidur makan lagi. Ya, misalnya terjadi seperti itu, maka ini darah empedu belum sempat dipadatkan dan kemudian terus-menerus menuju ke sini, apa yang terjadi? Di sini terjadi perubahan pH. pH-nya menjadi lebih basah, akhirnya yang terjadi apa? Penggumpalan. Penggumpalan di sini, jadi membentuk kerikil, mulai dari pasir-pasir halus, terus bentuk kerikil, terjadilah batu empedu. Jadi batu empedu itu karena apa? Karena terlalu banyak makan gorengan. Simpelnya itu aja Bapak Ibu. Kalau saya sudah punya batu empedu bagaimana? Ya hindari makanan gorengan. Nah, itulah cara kita untuk menjaga agar empedu ini sehat. Ya. Kemudian kalau sudah ada batu, kemudian ini dipotong, ya karena batu yang sangat mengganggu atau sudah terjadi pembusukan pada saluran-saluran empedu ini, kemudian oleh dokter kita operasi, di dokter kemudian ini dipotong, apa yang terjadi Bapak Ibu? Cairannya akan langsung menuju ke usus halus. Ini jelas, karena nggak perlu lagi lewat kantong kan? Tapi ingat, karena tidak ada kantong, maka tidak ada pemadatan, maka tidak ada yang menetralisir lemak. Filter pertama hilang untuk kolesterol kita. Jadi kita hanya punya nanti satu filter lagi, yaitu nunggu masuk dalam darah lemaknya, kemudian levernya akan menetralisir lemak tadi atau kolesterol kita. Jadi satu filter udah hilang. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau satu filter hilang, apa risikonya? Bisa kita tidak bisa mengontrol makanan-makanan kita yang berlemak, maka yang terjadi penyumbatan. Jadi itu yang akan mudah terjadi. Wah, ya istilahnya penyumbatan di jantung kita jantung koroner, penyumbatan di otak kita jadi stroke, penyumbatan di ginjal kita bisa jadi gagal ginjal. Tergantung di mana penyumbatannya tadi. Kenapa? Kolesterolnya tinggi. Susah di turunkan. Kenapa? Karena sudah filter pertamanya udah hilang, terus mulutnya nggak dikontrol. Artinya kita tidak mengurangi makanan-makanan mengandung lemak tadi. Karena itulah selalu saya katakan makanan-makanan kita mengandung lemak ini juga harus dikontrol. Ya, nah ini penjelasannya ya. Dan kalau makin parah, maka badan mulai timbul demam. Kenapa demam? Karena ada iritasi, ada infeksi. Di mana batunya di sini, dia nyangkut di sini mulai karena ini kan pompanya istilahnya kantong empedu ini memompah gitu ya, memompah cairannya. Karena dia mompa, kemudian batunya naik ke sini, turun lagi, pompa lagi, batunya naik lagi. Terus menerus seperti itu, dan kalau batu makin membesar, dan kalau dindingnya batu tadi agak tajam, maka akan menggores. Di saat seperti itu, yang terjadi adalah kita mulai infeksi, mulai demam. Itu yang terjadi. Kalau terus-menerus, apa yang terjadi? Ya BAB-nya sampai nanti berwarna pucat ke putih. Ya, ini juga salah satu penyebab dari adanya batu empedu. Atau empedu kita mulai ada gangguan. Jadi ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Jadi ada saluran dari liver menuju bisa langsung, tapi ada yang harus masuk dulu ke kantong empedu ini. Ya, ini adalah kalau kita berbicara empedu. Oke, kalau sudah ada batu empedu, apakah bisa keluar? Tentu bisa ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara keluarnya? Ya ini pompanya kita kuatin supaya batunya ini keluar lewat masuk ke sini dan nanti terbuang lewat kotoran kita. Ya, dari usus halus masuk usus besar, kemudian masuk ke dalam kotoran tadi atau BAB kita. Jadi kalau masih ringan Bapak Ibu, hanya kerikil-kerikil kecil atau pasir-pasir halus, satu, hindari makan berlemak atau minyak goreng atau mentega. Oke, minyak-minyak jahat. Nanti minggu depan kita akan berbicara jenis-jenis minyak dan kolesterol ya untuk melanjutkan ini. Kemudian, kalau sudah mulai parah, artinya sakit sampai tembus ke belakang dan kita tidak bisa menahan rasa sakit tadi, istilahnya udah keringat dingin, menahan sakit udah keluar, nggak mungkin kita hanya menahan dengan mulut aja ya, artinya nggak keluar hanya seperti itu, nahan sakit kita nggak mungkin. Kita kalau sudah parah, udah besar, udah nyangkut,
maka itu kita akan mengadu seperti orang ya habis luka yang besar sehingga tidak bisa menahan sakitnya. Ya, kita akan keluar suara untuk sakit tadi. Nah, ini terpaksa kita harus menambah titik akupuntur namanya titik Jimen. Apakah mau cuma di satu sisi, di sebelah kiri atau kanan, atau di keduanya. Di mana nanti saya tunjukkan gambarnya, ya titik ini untuk mengurangi rasa sakitnya. Kemudian, kita harus cukup makan protein. Ingat kalau makan protein, jangan yang digoreng, artinya jangan tahu tempe digoreng, jangan dagingnya digoreng, jangan dagingnya berlemak. Ya, protein yang bagus kita makan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian kita bisa menambahkan B kompleks 50-100 mg tergantung tingkat kesakitan tadi. Kalau ringan ya cukup 1 tablet B kompleks atau 50 mg. Kalau sudah sakit kita minimal 2 tablet atau 100 mg ditambah 2-3 tablet Kalmak D ditambah 1.500 lecitin, ini kurang lebih lecitin itu 270 atau 290 ya miligramnya. Berarti paling tidak ada 5-6 lecitin dikunyah, ditambah 1.000-2.000 mg Biosi atau vitamin C, 2-4 tablet, dikonsumsi rutin 1-2 jam selama sakitnya belum hilang. Ini terus-menerus, Bapak-Ibu. Kenapa? Ini untuk dosis pengobatan. Jadi kita bisa tidak gunakan obat, tapi kita bisa gunakan suplemen dengan cara seperti ini. Tapi lumayan memang biayanya. Karena itu sakit tidak ada biaya yang murah, Bapak-Ibu. Karena jangan sampai sakit. Kemudian kita mencari mineral zinc. Nah ini agak sulit kalau dari Nutria Indonesia, karena kita nggak punya zinc. Kita bisa cari di tempat yang lain 300 mg per hari. Nah ini tinggal kita butuh. Untuk apa zinc ini? Membantu kuat pompa kantong empedu ini. Supaya batunya cepat lompat istilahnya keluar dari kantong ini menuju ke sini. Ya, sakitnya tadi itu terjadi karena batunya menyumbat ke sini. Nah, kalau udah di kantong ini batunya udah ke sini, kemudian cairan mau keluar sulit, ini akan sakit luar biasa. Akan berbahaya, seperti saya katakan tadi, kalau mulai ada radang, mulai melukai dinding-dinding dalam, kemudian karena batu itu nyangkut di sini, lukanya ini membuat karena kita tidak cukup protein tadi dan B kompleks, maka lukanya tidak cepat tertutup atau tergantikan sel-sel yang rusak tadi. Apa yang terjadi? Infeksinya makin parah, dan ini kalau sudah mulai membusuk, kita harus tahu bahwa dokter pasti akan membuang. Karena kalau terlambat, pecah, batu empedunya akan berbahaya. Dari mana kita tahu bahwa ini berbahaya atau enggak? Tetap USG. Ya, karena itu USG kita akan tahu di mana letak batunya. Bila menyumbat dan sampai infeksi yang parah, apalagi sudah mulai hitam di sini, atau hitam itu apa? Sel-selnya mati lebih banyak, dan kalau ini diterusin, tentu ini akan jadi putus. Kalau putus ya berbahaya, kalau masih di dalam, ya kita bisa meninggal Bapak Ibu. Karena itu harus konsultasi dengan dokter. Ya, ini jangan sampai terlambat. Oke, karena itu untuk menjaga empedu adalah hanya mengurangi makanan berlemak, kemudian cairan empedu itu 4,5-7, bila naik ke basah akan mudah terjadi penggumpalan atau batu empedu. Kemudian mencegah batu empedu, kita bisa gunakan lecitin, Kalmak D, B kompleks, dan ini yang akan merubah pH menuju ke asam. Omega 3, vitamin E, dan protein ini untuk membantu menetrasi lemaknya supaya tidak terlalu berat kerja dari kantong empedu tadi. Ya, isi cairan empedu itu adalah kolesterol, empedu, HCl, bilirubin. Kemudian sel darah yang sudah rusak akan diubah oleh liver menjadi bilirubin. Ini yang membuat warna tinja atau urin kuning. Ya, bilirubin inilah juga yang akan membantu menetralisir lemak atau kolesterol. Oke, ini titik akupuntur yang bisa dipakai adalah titik yang pai, ini untuk batu empedu. Ya, di atas alis kita kalau meraba di sini, kita akan lihat bahwa titiknya ini di atas alis kita yang paling tinggi, ini ada kayak lekukan panjang begitu ya, bentuknya memanjang pada waktu kita raba, di sini lekuannya. Nah, titik ini titik yang pai kalau kita tekan pasti ngilu ya. Sakitnya berbeda. Ini adalah
untuk kita membantu juga kalau memang punya masalah dengan batu empedu, kita bisa menekan pada titik ini. Nah, ini cimen ini adalah kita mencarinya adalah dari puting susu kita lurus sampai iga terakhir. Ini adalah titik cimen. Ini nggak bisa ditekan-tekan Bapak Ibu, kita harus memasang yang namanya pengganti jarum akupuntur, itu kita bisa gunakan magnet. Ya, magnet untuk pengganti jarum akupuntur, ini kita bisa pakai 24 jam, tempelkan mau kiri saja atau kiri kanan. Kalau memang sudah parah, kita menambah satu titik lagi, ini titik cangmen ini, dari mana? Dari ketiak kita tengah-tengah lurus sampai iga yang paling bawah. Ini kalau iganya seperti ini kita tekan, ya ini bagian dari luar, kita tekan misalnya ini titik iga yang terakhir, ini agak ke bawah sini, ya bukan di sini ya, tetapi agak ke bawah ke sini. Kalau kita tekan pasti itu sakit, sakitnya ngilu ya, beda. Kalau kita tekan di sini sakitnya biasa, tapi kalau di sini ini akan lebih ngilu. Nah, ini kita mencari syaratnya. Di titik inilah yang kita pasang magnet pengganti jarum akupuntur. Ya, nanti magnetnya bisa ditanya ke leader Bapak Ibu, hanya dipasang di sini. Setengah nanti menyentuh dari tulangnya atau iga terakhir, setengah itu terkena dari dagingnya. Misalnya seperti itu. Demikian juga mau titik cangmen ini. Ya, separuh itu adalah magnet tadi menyentuh ke tulangnya atau iganya, kemudian separuhnya menyentuh ke dagingnya. Ada segitiganya di dalam magnet tadi itu menuju ke atas. Oke, ini adalah pertolongan ya untuk kalau kita punya masalah dengan batu empedu dan kita terganggu dengan batu empedu sampai kesakitan, titik-titik akupunturnya akan membantu untuk menghindari obat-obatan penghilang rasa sakit. Oke. Kemudian yang kedua, sinyal dari empedu itu juga bisa pada waktu kita banyak makan gorengan atau lemak, kita mudah sendawa atau sebah. Nah, ini harus hati-hati. Kalau sudah ini punya tanda-tanda mulai terjadi pasir-pasir halus atau batu empedu. Ya, jadi mulai dari yang belum, mulai baru mau ada sampai sudah ada, maka kita akan sering sendawa pada waktu makan sedikit gorengan aja kita sendawa atau sebah. Jadi gasnya susah keluar. Ya, itu juga harus hati-hati pada waktu kita makan ini, itu kita punya risiko terjadinya batu empedu. Ingat, prinsip dasarnya sehat, sakit itu proses ya Bapak Ibu ya. Oh, batu empedunya sudah diangkat kok. Misalnya nih contoh, karena saya punya batu empedu, saya lakukan laser, saya ambil lewat operasi angkat, batunya aja, kantongnya tidak. Kalau pola makan dan pola hidup saya mengenai kolesterol dan lemak tadi tidak diubah, 1,5 sampai 2 tahun, batunya ada lagi. Sangat simpel. Kenapa? Karena prinsip dasarnya ya ini tadi. Karena ada ketidakseimbangan di tubuh. Karena itu kita selalu ingat, tubuh itu atau organ tubuh adalah mesin, ada limitnya. Ada batasannya memproduksi atau menetralisir. Karena itu pada waktu kita tahu batasan tadi, maka yang perlu kita lakukan tadi adalah mengontrol yang masuk, makanan-makanan yang kita makan. Dengan cara melihat BAB-nya warna kuning. Oke, sekarang kita lihat makanan-makanan tadi yang sudah kita makan terabsorpsi masuk dalam darah. Protein jadi asam amino, lemak jadi asam lemak, kemudian karbohidrat jadi glukosa, vitamin, mineral semua sudah masuk dalam darah. Maka sekarang menjadi tugasnya liver untuk distribusi. Karena itu dikatakan ini apa? Liver pusat aktivitas metabolisme. Jadi dia pusatnya ya, di mana seluruh sistem tubuh ini perintahnya dari liver untuk melakukan gitu ya. Perintah ordernya dari otak kita. Tetapi untuk melakukan yang memberikan perintah lagi, bukan melakukan di sini bukan dia yang selalu merubah, tetapi yang memerintahkan untuk organ-organ lain atau sistem-sistem tubuh yang lain bekerja dengan baik, ini adalah liver. Karena itu Bapak Ibu, fungsi liver ini lebih dari 500. Bisa dibayangkan ya, organ yang paling besar di tubuh kita, fungsinya lebih dari 500, kemudian
tidak ada syaraf sakitnya. Artinya apa? Kalaupun rusak 90%, kita nggak lihat sinyal-sinyal tadi, kita lewati, capek aja lah, mungkin saya terlalu lelah, saya kurang tidur, bla bla bla, kita hanya menghibur diri, dan ternyata kerusakannya sampai pun 90%, kelihatannya kita sehat-sehat aja. Padahal mungkin kita sudah merasakan sinyal-sinyal tubuh kita, bahwa mengatakan ini kerja livernya terlalu berat dan sudah terjadi kerusakan. Kemudian kan saya cek di lab semuanya normal. Bapak Ibu fungsinya 500, yang dicek cuma 7. Apa itu? Kolesterol, LDL, HDL, trigliserid, SGPT, SGOT, gamma GT. Nah, cuma 7 yang dicek. Padahal fungsinya 500. Bagaimana kita tahu bahwa ini nggak benar levernya? Ya karena itu saya selalu katakan, karena tidak ada tempat atau syaraf sakitnya yang memberitahu kita di saat jantung kita ini nggak berfungsi 2-3%, Bapak Ibu sudah nggak nyaman di sini, mulai jenuh, sakit ya. 5% mulai nggak berfungsi, ya kita bisa baik-baik. Demikian juga dengan ginjal kita di belakang, ya itu juga 3-5% aja udah mulai kerjanya berat atau nggak berfungsi, kita udah mulai sakit di dekat tulang belakang tadi, tempat ginjal tadi. Tetapi liver kita rusak 90%, kayaknya kita merasa sehat-sehat saja. Biarpun sebenarnya kita sudah merasakan sinyal-sinyalnya tadi keluar terus ya. Kemudian, karena pusat aktivitas, tadi tempat memproduksi garam ya, jadi di sini, juga di sini regulasi dari gula darah. Ada gula, pankreas produksi insulin, mau ke sel karena kita butuh tenaga, maka liver yang perintahin, insulin, buka pintu dari sel, biar nih gula masuk, kita punya tenaga, saya bisa punya kekuatan. Perintahnya dari liver. Terus kita nggak aktivitas, gulanya banyak nih, liver udah lihat, wah ini gula naik. Apa yang terjadi? Insulin, rubah gula jadi glikogen. Glikogen itu apa? Cadangan tenaga. Glikogen tidak dipakai karena simpenan di sel-sel daging kita, tidak dipakai 3 minggu, maka tubuh langsung liver ubah lagi jadi apa? Jadi trigliserid sama LDL. RTG, trigliserid kita naik atau LDL kita susah turun. Ingat, dari mana? Karbohidrat. Makan nasi, makan mie, makan ubi, makan roti, ya, kue-kue yang fungsi saat tepung atau saat pati tadi, itu yang membuat kolesterol atau trigliserid tadi susah turun. Karena apa? Kita makan yang tidak terkontrol tadi, Bapak Ibu. Ini tugasnya dari liver tadi. Kemudian karena sudah naik ke TG-nya, disimpan lagi oleh liver apa? Di sini berlemak. Akhirnya kita katakan livernya ada lemak. Fatty liver. Kenapa? Pola makan kita. Apakah dari gorengan tadi yang langsung tersimpan di sini kalau kelebihan, atau dari gula darah yang diubah, yang kemudian akan juga masuk ke nutupin dari sel-sel ini. Jadi lemak ini apa sih bahayanya kalau ada di liver? Ini seakan-akan kita mau bergerak ya Bapak Ibu, kemudian ini ada lemak. Nah, bagaimana mengikat nih? Jadi kalau lemak ini gimana kita mau bergerak lagi seperti ini gitu. Nah, ini yang membuat sel-sel tadi tidak bisa bergerak, sehingga sulit mendapatkan makanan, terjadilah sel-selnya banyak yang rusak, tidak tergantikan. Itulah nanti yang namanya jadi sirosis. Pengerasan liver. Apa itu keras? Ya selnya mati semua, tidak tergantikan. Ini salah satu sumbernya. Kemudian untuk detoksifikasi. Apa maksudnya detoks ini? Menyimpan dan menetralisir racun. Saya makan nih ada sianida, dosisnya kecil, ya. Tubuh masih bisa, livernya masih bisa menangkap, gudangnya cukup untuk nyimpan. Maka ya kita tidak akan meninggal dengan tadi, tetapi ini akan menjadi logam-logam berat ini tadi akan diurai pelan-pelan oleh liver. Saya kemudian makan perasa, pewarna, ditangkap, gudangnya cukup, maka akan masuk di liver, nanti pelan-pelan akan diurai. Ini adalah fungsi detox dari liver. Ya, termasuk tadi lemak jahat jadi lemak baik. Kolesterol yang tidak bagus jadi keluar
jadi kolesterol baik. Kemudian ini juga tempat sintesa, artinya memecah atau mengurai dari asam amino. Protein tadi, kalau kita ingat kemarin, 9 protein penting ditambah 13 protein tidak penting, ya, akan membentuk 50.000 jenis asam amino. Itu artinya membentuk sel-sel, mau sel rambut, sel kulit, sel darah, dan seterusnya. Ya, antibodi kemarin kan sel. Semua sel ini dari liver yang memerintahkan untuk mengubah jenis ini, nomor sekian tambah sekian akan untuk jadi sel rambut, nomor sekian tambah asam amino nomor sekian dan sekian akan jadi sel kulit dan seterusnya. Ini semua perintah yang di sini. Kalau proteinnya lebih bagaimana? Akan dibentuk jadi otot oleh liver juga. Oke, ini tempat penyimpanan protein atau asam amino, vitamin A, D, E, K, dan lemak. Ini semua disimpan di sini. Tapi ingat, gudangnya terbatas. Kemarin kita udah bahas ADEK. Kalau kelebihan juga berbahaya, tetapi secara umum kita tidak jarang akan terjadi kelebihan kalau semuanya mengikuti aturan. Ya, oke. Kemudian untuk sirkulasi darah dan filtrasi, ini adalah fungsi dari liver. Jadi dia akan menetralisir zat-zat tadi supaya menjaga lemak-lemak tadi supaya tidak jadi plak, kemudian membentuk sel-sel baru untuk yang kerusakan-kerusakan. Ini semua fungsi dari liver. Kita nggak bahas satu-satu ya Bapak Ibu, secara umum aja fungsi besar-besarnya. Karena itu liver ini lebih dari 500 fungsinya, kemudian liver akan mengolah dan menyimpan nutrisi yang masuk, dan menetralisir racun, zat warna, sisa metabolisme, obat, dan lain-lain. Ya, organ yang paling besar dan tidak melihara sakit, ringkasannya ya, liver terletak di sebelah kanan di bawah rongga. Ini misalnya iga kita, liver ada di belakangnya. Ya, tapi kalau misalnya livernya keluar di bawah iga, berarti livernya mulai bengkak. Nah, ini biasa dokter akan memegang di bawah iga ini, kalau pegang sesuatu benda, maka itu berarti livernya sudah terjadi pembesaran atau pembengkakan dari liver. Oke, itu ada di bawah iga sebelah kanan, kemudian menghasilkan antioksidan yang kuat. Mulai dari SOD, superdioxide dismutase, katalase, glutathione peroksidase. Ini antioksidan yang bisa dipakai atau dihasilkan oleh liver. Dan 5 jenis antioksidan, ada 3 sudah dihasilkan liver. Dan kita sebenarnya juga akan mengenal 5 jenis radikal bebas gitu ya. Jadi harus begini Bapak Ibu, 5 jenis radikal bebas, 5 jenis antioksidan itu seperti ini. Jadi kalau ini ketemu begini, ya nggak cocok ya. Artinya ada antioksidannya tinggi, radikal bebasnya jenisnya yang ini, yang nggak akan ketemu, tidak bisa menetralisir, harus yang ini antioksidannya, yang baru bisa menetralisir dari radikal bebas ini. Jadi ada 5 jenis antioksidan, ada 5 jenis radikal bebas. 3 yang kuat ini dihasilkan di liver. Kemudian kita akan lihat mengatur keseimbangan lemak atau kolesterol, kemudian menghasilkan darah empedu, menghasilkan albumin. Jadi kalau albuminnya rendah, bagaimana? Ya livernya berarti tidak bisa bekerja dengan baik, atau materialnya nggak cukup. Ya apa yang mau diubah kalau nggak ada bahannya? Apa bahannya? Protein. Albumin adalah jenis protein. Jadi makanan-makanan mengandung protein kita bisa masuk kepada pasien yang kekurangan albumin, maka liver akan mengubah jadi albumin. Kok tahu? Ya tubuh punya sinyal. Apa yang kurang, apa yang lebih, tubuh memiliki sinyal Bapak Ibu. Semua perintahnya dari liver. Albuminnya kurang 100. Ini contoh nih, dalam bentuk angka kurang 100 gitu ya. Maka pada waktu ada protein, liver akan prioritas membentuk albumin. Tapi ternyata ada prioritas lain. Ada sel ini kita luka, misalnya luka luar, berkeluar terus darahnya. Maka liver lihat, oh ini yang lebih penting harus membentuk sel baru untuk menggantikan darahnya, menutup lukanya. Maka lari ke sini, albuminnya nggak naik. Padahal kita butuh dua-duanya kan. Karena apa? Stoknya terbatas dari makanan atau sumbernya. Tapi kalau stoknya cukup, makanan kita bahan-bahannya cukup, maka liver akan membentuk semuanya. Tetapi selalu saya katakan, apa yang mesti dikontrol selalu? Makanan kita, protein kita, B kompleks kita, kalsium, vitamin C, dan seterusnya. Ada 40 unsur
makanan yang harus kita lengkapi setiap harinya. Menghasilkan tenaga, jelas tadi ya, ada pankreas, ada gula, maka ini baru bisa. Dapatkan energinya kalau liver perintahkan si insulin bentuk atau membuka pintu sel supaya gula bisa masuk dan kita akan mendapatkan energi, mengatasi proses penuaan. Jadi makin sehat livernya, makin kita awet muda. Oke, jadi orang bilang, wah, saya dapat transplantasi. Misalnya, saya udah umur 50 lewat begini, kemudian ada butuh liver, saya butuhkan liver, kemudian ada saya transplantasi, ya mengganti liver saya yang lama yang rusak diganti yang baru, ternyata itu misalnya anak umur 20 tahun yang gantikan, yang dimasuk ke dalam tubuh saya. Maka saya seakan-akan sudah berumur 20 tahun kalau saya bisa jaga makanan dan lain-lain, maka pertumbuhan sel-sel tubuh saya ini setara dengan anak 20 tahun tadi. Inilah yang luar biasa dari liver, Bapak Ibu. Karena itu, kalau memang kita mau lebih awet muda, tidak perlu ribet-ribet, caranya livernya dijaga. Ya. Oke, ini sebagai satu gambaran, Bapak Ibu. Kenapa saya harus makan protein tadi? Ya, ini sebagai satu gambaran bahwa setiap hari itu ada 432 miliar sel yang rusak. Atau kurang lebih 500.000 sel per detik yang rusak, yang mati, ya. Dan kemudian sel-sel yang rusak ini harus diganti yang baru. Dan dibutuhkanlah 198 sampai 280 gram protein. Tetapi liver ini akan mengolah sel-sel yang mati tadi. Jadi apa yang rusak ini tadi 432 miliar ini akan diolah oleh liver untuk dijadikan bahan lagi, yaitu protein lagi, untuk memenuhi sel-sel yang rusak ini. Dan ternyata itu hanya bisa maksimal 70%. Karena itulah kita harus makan protein, ikan, daging, telur, susu, kacang merah, kacang hijau, kacang putih, kacang kuning, kacang hitam. Ya, itu ada sumber protein dan telur, itu ada sumber protein, dan kita harus konsumsinya sampai dengan kurang lebih 0,8 sampai dengan 1 gram per kilogram berat badan. Ini confirm Bapak Ibu semua penelitian ya, bukan katanya, bukan kenapa saya harus makan sekian banyak, ya makin berat tubuh saya ya makin banyak secara angka. Ya, ini yang harus kita makan. Bila makanan mengandung kurang protein, apa yang terjadi? Kerja liver juga tidak bagus. Sel-sel barunya tidak dibentuk karena nggak cukup bahannya. Kalau tidak terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Mudah keriput, lebih cepat tua kan? Dan tentunya juga antibodi ini juga akan menurun. Tidak bisa dibentuk sel-selnya untuk melakukan pertahanan di tubuh kita. Kok saya mudah sakit ya? Dikit-dikit saya flu, saya apa berarti? Ya berarti selnya ada yang kurang, itu aja simpel Bapak Ibu ya. Berarti kita harus produksi sel-sel yang cukup. Antibodinya ini adalah sel. Nah, bila kita makan protein yang kurang juga, ini juga membuat cairan empedu lebih sedikit sehingga mengurai lemak juga berkurang ya, dan juga akan terjadi apa? Mudah gemuk. Kok saya makan dikit aja gemuk ya? Ya lihat dulu apa yang dimakan. Kalau itu mengandung protein yang bagus, artinya tidak digoreng, kemudian sampah proteinnya dikit, tentu kita tidak akan mudah gemuk, ya. Dan juga kalau sudah gemuk, kalau kita mau kurus itu akan lebih mudah kalau proteinnya cukup. Karena apa? Gemuk itu karena faktor fat, bukan karena otot. Ya, kalau gemuk otot karena binaragawan lain lagi. Tetapi kalau kita sudah gemuk susah kurus, kita udah tahu makan menu protein kita kurang, gitu ya. Karena itu apa yang terjadi pada waktu kerusakan liver. Jadi artinya pada waktu liver ini mulai rusak, kita lakukan apa? Karena apa? Karena pola makan yang tidak sehat. Ya makanan tadi banyak lemak, digoreng. Kemudian pola hidup yang tidak benar. Tidurnya lewat dari jam 11 malam. Ingat, untuk jaga liver, 11.03 harus tidur. Jam 11 malam sampai jam 3 pagi harus tidur. Obat-obatan dan bahan kimia. Saya selalu ingatkan, vitamin obat adalah bukan permen, karena itu jangan copy resep, harus konsultasikan dengan dokter Anda. Ya, jangan merasa, aduh sayanglah bayar dokternya gitu ya. Kemudian
Kita copy resep aja. Sebaiknya tidak dilakukan itu karena obat-obatan yang Bapak Ibu konsumsi bukan permen. Ini punya efek terhadap liver secara jangka panjang. Sebaiknya juga tidak konsumsi alkohol. Kemudian kalau terkena infeksi virus, ya dalam tanda kutip kadang-kadang saya joknya ini adalah kita terima undian. Kenapa? Ini pasti kebanyakan tertular dari orang lain. Kenapa bisa tertular? Karena antibodi saya lemah. Coba kalau antibodi saya kuat, maka saya tidak akan tertular karena bisa melawan virus tadi. Ini contoh gampangnya seperti itu. Kenapa antibodi lemah? Karena bahannya kurang, sehingga tubuh tidak bisa membentuk. Kita udah bahas gitu ya, Bapak Ibu. Oke, ini adalah tanda-tanda fungsi liver menurun, sinyal-sinyal kalau kita katakan gitu ya. Jadi mata merah. Jadi putih mata ini merah, tetapi tidak gatal. Ya, putih matanya itu merah, tetapi tidak gatal. Ini terus tidak ada pembuluh darah yang pecah. Kita udah cek ke dokter mata, sehat nih matanya. Kita udah tahu, ini sinyal dari liver. Bagaimana perbaiki? Lihat, saya melanggarnya di mana? Oh, tidur saya jam 1. Ya udah, tidurlah di jam 11. Oh, saya banyak makan gorengan. Ya kurangilah gorengannya. Oh, saya sedang konsumsi obat-obatan. Ya udah, setelah habis kita cepat diskusi lagi dengan dokter yang memberikan resep tadi. Kemudian kita mau perbaikan. Apa perbaikannya? Ya kita sehatin livernya dengan membuat tidur, makan yang bergizi, supaya liver mudah untuk menetrisi sisa-sisa obat-obatan tadi. Maka sampai obat habis, kita kan sehat lagi. Tidak beban buat liver. Salah satu fungsi dari liver adalah membuat seseorang insomnia. Insomnia bukan satu-satunya karena liver ya. Bisa liver, bisa jantung, bisa karena faktor liver, karena faktor jantung, karena faktor ginjal, karena faktor dari sistem pencernaan dan paru-paru, atau hormonal. Jadi salah satu dari 5 ini kita bisa masalah dengan insomnia atau hipertensi. Oke, karena itu hipertensi harus cari sebabnya. Hipertensi saya minum apa? Ya nggak tahu saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya harus cari dari salah satu 5 sebab ini. Kalau karena faktor liver gimana? Ya kita akan bisa gunakan B kompleks, kita gunakan liver health, kita gunakan double X, kita gunakan protein. Apa yang kurang? Maka tensinya bisa pelan-pelan turun. Oh ini karena kerja jantungnya, darahnya terlalu kental. Kita bisa gunakan omega 3. Demikian juga dengan susah tidur ini. Karena penyebabnya apa? Oh penyakit liver, ya kita akan buat liver lebih sehat. Kita konsumsi B kompleks. Loh nanti konsumsi B kompleks saya nggak bisa tidur. Berarti livernya tidak bisa mengikuti perintah. Padahal yang sudah jam tidur, kita nggak bisa tidur. Kita minum B kompleks menjadi makin melek. Ya, berarti sistem metabolisme yang diperbenahi. Tapi orang yang susah tidur, kemudian karena sel-sel livernya yang memang lagi kekurangan tukang untuk memperlakukan perbaikan material yang ada, tukang yang kurang, dikasih B kompleks, tidurnya lebih nyenyak. Jadi jangan lihat, waduh kalau saya minum B kompleks ini nggak bisa tidur. Ada yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini metabolisme dibenerin. Tapi yang kalau punya masalah dengan liver, materialnya cukup, tukangnya kurang, kita tambah B kompleks, maka tidur kita pasti akan nyenyak. Kemudian mudah lelah. Ya, mudah lelah di sini adalah karena melebihi dari kebiasaan kita yang biasanya. Artinya saya biasanya kerja begini nggak mudah capek, ini kok mudah capek. Nah, ini kita lihat berarti masalah dengan liver. Bangun pagi, mulut itu terasa dan bibir kering sampai terasa asam, pahit. Ini menunjukkan kerja liver. Ya, bisa aja setelah bangun, setelah sikat gigi, setelah minum hilang. Ya ringan. Tapi bisa aja seharian kita haus, kita kemudian rasa asam pahit seharian, yaitu livernya bekerja berat. Berarti signal dari liver kita harus benahi. Nah, bagaimana benahi liver? Itu tadi cek makanan kita cukup nggak, ada yang gorengan-gorengan tadi, atau tidur kita jam berapa, itulah yang menentukan. Mulut bau. Jadi nggak bisa hanya, udah kalau gitu saya minum obat apa atau vitamin. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kita harus memperbaiki lifestyle kalau untuk liver. Selain gaya hidup, pola makan dan pola hidup kita yang dibenerin, maka ini yang bisa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sel-sel liver. Mulut bau. Mulut bau itu juga ada beberapa sebab. Satu karena gitu ya, kemudian bau. Kedua, tidak sikat gigi atau sedang puasa, maka juga akan terjadi bau mulut. Tetapi dua ini Bapak Ibu, bau mulutnya cepat hilang, bahunya tadi ya. Kita berbicara dengan orang tadi, kita tahan nafas sebentar, kemudian kita mungkin setelah 10 detik, kemudian kita tarik nafas,
baunya tidak ada lagi. Tetapi kalau bau mulut karena liver, kita nahan sampai 15 detik pun, kita tarik nafas, baunya itu susah hilang. Nah, inilah kita bisa membedakan seseorang tadi punya masalah dengan livernya atau bukan. Kemudian sering mual. Dan ini otomatis tidak bisa sarapan. Pagi hari seseorang yang tidak bisa makan pagi, bukan karena masa kebiasaan, tapi karena mual, ya, karena dia mau muntah pada waktu terjadi makan pagi, ini perbaiki livernya. Demikian juga dengan anak-anak kita ya, sore hari atau siang hari, makan siang atau makan malam, duduk udah dimasakin yang dia kesukaan anak kita ini, anak-anak kecil ya, masuk di sini ada di bawah 12 tahun ya, termasuk sebenarnya dewasa, kita sendiri juga akan merasakan. Tapi kalau anak kan tidak, kadang-kadang nggak bisa bercerita, kita sebenarnya bisa melihat pada waktu mereka dikasih makanan yang mereka suka, nggak bisa makan dengan lahap, ya, tidak bisa makan dengan baik, kita udah tahu liver anak ini sedang bermasalah. Kita tinggal nanya, apa aktivitas kamu hari ini? Wah, bermain di luaran, capek sekali. Ya udah, kita bedahi dulu ke tingkat kecapean, tingkat kelelahan, tambahkan energi. Salah satunya adalah menambahkan B-kompleks. Oh, saya terlalu capek karena kurang tidur. Ya berarti kita udah tahu, makan secukupnya, udah dia minta istirahat. Tapi kalau yang tadi karena kelelahan fisik tadi, ya, setelah diberikan B-kompleks biasanya setengah jam kemudian atau 1 jam kita tawari makan, dia akan makan lagi. Ya, tetapi kalau yang karena kurang tidur, kalau sudah mual, ya memang hanya bisa untuk tidur lebih awal supaya tidak jam 11 ke atas lagi tidurnya. Pencernaan tidak baik, mudah kenyang atau kembung, BAB tidak tiap hari, bau sekali, dan bentuk seperti kotoran kambing, ini juga menunjukkan kerja livernya berat. Kemudian bengkak di wajah dan kaki hanya mulai siang hari sampai sore. Jadi mulai jam 12, jam 1 siang, mulai terjadi pembengkakan, kaki, ya wajah, nanti jam 4, jam 5 udah hilang. Ini ada liver. Ya. Kemudian di ekor mata, di sini ada flek. Ya, di daerah sini. Ini ada flek, berarti ini juga sinyal liver. Mau di laser juga percuma Bapak Ibu dibilangin 2-3 bulan udah muncul lagi itu flek. Kenapa? Hanya perbaiki liver maka flek ini akan hilang dengan sendirinya. Kemudian di bawah mata ini mulai ada flek hitam, itu juga menunjukkan ya bahwa itu bermasalah dengan livernya. Kemudian di bawah mata ini membentuk kantong sampai menuju ke sini, jadi bukan kantong mata karena lemak, tetapi kantong mata yang menurun sampai di tulang pipi sini, itu juga hati-hati karena itu gejala awal dari sirosis juga. Kemudian di bawah mata kita pegang agak kasar, ada bintik-bintik halus sampai mulai yang membesar, itu kita sudah fatty liver. Lemak sudah ada di liver kita. Ya, ini ada sinyal sebelum kita USG kita sudah tahu. Sebelum kita cek ke lab kita sebenarnya sudah diberitahu bahwa tubuh kita ini seperti apa, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menjulurkan lidah di depan kaca ya. Kita seperti ini, pinggir lidahnya itu berbentuk seperti gergaji. Yang mulai padat, benar-benar kayak gergaji kayu begitu, atau hanya baru 1-2. Kalau 1-2 ya ringan, tapi kalau sudah bentuknya kayak gergaji beneran, nah itu sudah cukup berat dari kerja livernya. Sakit? Belum tentu, belum ya. Kita mungkin lihat belum. Tapi kalau sinyal-sinyal yang keluar lebih dari 8 atau 10 Bapak Ibu, ya ini sudah pasti lab kita merah semua. Kita cek ke lab sudah pasti merah semua. Lidah timbul bercak putih, bangun tidur punggung itu pegel semua, diboyok sampai ke pundak, kadang-kadang sampai terasa seperti dikasih papan, kita mau gerak aja sulit, ini makin parah ya. Kadang-kadang kita baru bisa bangun setelah diinjak-injak, dipukul-pukul, dipijat-pijat, baru kita bisa bangun dari tempat tidur. Kalau nggak kita golek-golek dulu, kalau nggak ada orang lain gitu ya, akhirnya mungkin 10-15 menit baru saya bisa turun dari tempat tidur. Karena apa? Kaku sekali pundak saya sampai pinggang ini. Nah, ini menunjukkan kerja livernya berat. Sakit liver? Belum. Ya, menuju ke sehat, sakit. Menuju ke sakit. Nah, kemudian mata mudah berair dan banyak kotoran mata di saat pagi hari kita bangun atau seharian, itu juga menunjukkan sinyal dari liver. Warna kulit ini menjadi lebih kehitaman dan lebih hijau. Ya, kelihatan warnanya tidak cerah, kelihatan lebih gelap, begitu kita melihat itu juga menunjukkan kerja livernya sedang berat. Oke, bagaimana cara kita menjaga liver ini?
Satu adalah dengan cara kurangi makan gorengan dan lemak tinggi. Ya, membangun kebiasaan dengan kita tidur sebelum jam 11 malam, berpikir positif, tidak mudah stres. Pada waktu kita marah, yang luar biasa marah, artinya contoh marah itu sampai gebrak meja lah gitu ya, maka antibodi kita akan drop. Liver membutuhkan waktu 24 jam untuk membentuk antibodi tadi naik. Ya, jadi artinya hari ini saya marah jam 7 malam. Besok sebelum jam 7, jam 5 malam, jam 3, jam 4 sore saya marah lagi. Apa yang terjadi? Jam 6, jam 7 malam Bapak Ibu mulai bersih-bersih. Mulai badan mulai sedikit meriang. Itu yang terjadi. Kenapa? Belum terbentuk, kita udah rusakin lagi antibodinya. Maka akan terjadi seperti itu. Karena itu kalau marah berat, hari ini marah, besok jangan, lusa baru marah lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi buat tubuh bisa membentuk dulu antibodinya. Kemudian kembali, jangan makan lewat jam 7 malam. Jam 6 sampai jam 7 malam adalah tempat atau waktu enzim di lambung terbentuk. Lewat jam 8 malam sebaiknya sudah tidak ada makanan lagi. Apa alasannya yang kedua? Adalah makanan tadi akan habis selama 4 sampai 6 jam. Saya makan malam jam 10, ya. Makanan tadi pelan-pelan kan diurai oleh lambung, kemudian masuk ke dalam darah 4 sampai 6 jam. Kalau jam 10 Bapak Ibu selesai jam berapa? Jam 2 sampai jam 4 pagi. Padahal jam 11 sampai jam 3 pagi waktunya liver membuang sampah. Kenapa harus tidur 11.3 tadi? Karena jam 11 malam sampai jam 3 pagi waktunya liver membuang sampah. Sampahnya nggak buang karena apa? Liver harus menggunakan sel-sel liver tadi untuk mendistribusi makanan yang masuk tadi. Karena kita makan mau jam 10, jam 11 malam tadi, jam 12 ada protein. Oke, dirubah jadi ini. Oh, ini ada karbohidrat. Nih orangnya udah mulai istirahat, nggak banyak gerak, diubah lagi. Nah, terus seperti itu. Akhirnya sampahnya tidak terbuang. Pada waktu kita tidur, jam 2 pagi, bayar pun bangunnya jam 10 pagi, Bapak Ibu, apa yang dirasakan? Badan pegel semua. Tidak akan pernah enak. Ya, dan kita tidak punya semangat yang tinggi. Tapi coba tidur jam 11. Setengah 11 sudah tidur. Mau bangunnya jam 3 pagi atau setengah 4 pagi. Badan tuh seger sekali. Dan kita udah semangat mengerjakan apapun semua lebih cepat. Dibanding saya bangun jam 7 pagi, karena tidur saya jam 1, jam apa 11 itu jam 7, jam 8 pagi, coba lakukan pekerjaan. Hanya mungkin baca koran, menyusun pekerjaan kantor, dan seterusnya. Ini akan menjadi lebih panjang. Dibanding pada waktu saya bangun jam 5, kemudian saya beraktivitas, melalui saya baca koran, semua pekerjaan kantor mungkin 1-2 jam sudah selesai semuanya. Dibanding jam 8 tadi, jam 11 saja kita nggak selesai. Ya, ini kita bisa melihat sendiri benar enggaknya. Kemudian olahraga teratur, hindari minuman-minuman alkohol dan minum obat yang tidak pakai resep atau tidak terkontrol tadi, dan suplemen yang tepat. Apa maksudnya suplemen tepat? Saya kurang apa ya, tambah apa? Oh, makanan saya banyak berlemak. Bagaimana membantunya? Ya B kompleks, omega 3. Oh, saya tidurnya malam. Apa yang harus saya jaga? Ya saya harus menjaga dari B kompleks, misalnya saya tambahkan liver health. Oh, saya aktivitas saya terlalu banyak makanan mengandung perasa. Ya vitamin C-nya harus cukup. Saya banyak menggunakan fisik, B kompleksnya harus cukup, dan seterusnya. Jadi kita menggunakan suplemen ada berdasarkan kebutuhan tubuh kita. Oke, ini kita lihat bagaimana tubuh itu membuang sampah tadi, ya. Jadi di saat ada sisa-sisa racun di sini, pewarna, perasa makanan ya, step 1 menggunakan ini. Vitamin B, asam folat, glutathione, antioksidan, dan seterusnya. Ini kemudian masuk di step 2, maka akan lebih banyak digunakan jenis-jenis protein, glutamin, glisin, dan seterusnya ini. Kemudian step 3, ini artinya liver sudah merubah menjadi air, ya, dalam pengertian yang water soluble, arti sudah larut di dalam air, ya. Kemudian dibuang apakah lewat empedu, tapi kalau lemak atau ke ginjal, kemudian menjadi urin. Ya, ini adalah cara untuk tubuh membuang lemak ini tadi.
Oke, kita bisa melihat ini Bapak Ibu ya, bagaimana cara tubuh membuang lemak ini tadi. Oke, kita lihat yang lainnya. Kita lihat ya, ini lebih lengkap ya. Apa itu toksinnya? Kemudian ada nama enzim fase 1 atau sitokrom P450. Kemarin kita ada sempat singgung-singgung ya, sitokrom P450 itu ada enzim yang dibutuhkan dan dihasilkan di liver. Ini untuk supaya metabolisme sampah-sampah tadi. Dibutuhkan apa aja? Ini Bapak Ibu. Bisa dilihat ya. Kemudian kalau ada radikal, maka super dioxide-nya mengurusin radikal bebas ini. Kemudian akan terjadi masuk ke fase 2, dibutuhkan ini, bahan-bahannya lebih banyak protein, kemudian akan dibuang. Apakah itu lewat nanti ginjal atau lewat empedu, kemudian menuju ke kotoran. Ini adalah tubuh bekerja Bapak Ibu. Kenapa kita bilang, loh kenapa butuh makanan kemarin kok macamnya banyak? Ini tadi, ini untuk supaya bekerja aja tubuh ternyata membutuhkan sekian banyak item. Ya, ini contohnya adalah kalau ya kita asal tahu aja lah karena kita bukan untuk mengetahui untuk belajar lebih detailnya, tetapi untuk tahu bahwa ternyata makanan kita itu sangat penting untuk tubuh ini. Kalau kita makannya yang buruk, yang jelek-jelek, maka tubuh ini juga akan tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, ini cuma satu tambahan aja. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat bayi yang baru lahir itu bisa menjadi kuning. Kenapa seperti itu? Ya, kita taruh di inkubator, kemudian di sinar. Nah, 90% Bapak Ibu karena terjadi kekurangan oksigen pada bayi tadi. Karena itu pada waktu masuk hamil ke 3 minggu ke-8 39, ya, ini ibu hamil itu sebaiknya banyak mengkonsumsi vitamin E antara 500 sampai 1000 IU per harinya. Salah satu fungsi vitamin E, ingat, adalah meningkatkan atau mengikat oksigen di dalam darah lebih kuat. Kalau banyak oksigennya, maka risiko rusaknya sel darah merah dan bilirubinnya akan turun, sehingga bayinya tidak akan menjadi kuning. Jadi ini diberikan sebelum lahir. Kalau sudah lahir ya kita mau nggak mau melihat dulu, oh bukan karena livernya yang berbahaya, ini cuma kuning biasa, semua darahnya normal. Ya kita tahu itu cuma kekurangan oksigen aja bayi tadi. Ya, oke. Kita bisa lihat lagi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan liver. Kita bahas agak panjang dikit ya untuk liver, karena kalau dibagi dua ini kita nggak berbicara mengenai penyakitnya nanti. Salah satu yang umum dan paling banyak di Indonesia ini adalah hepatitis. Model jenisnya ABC, A itu rata-rata tidak terlalu menular, B dan C itu yang bisa menular, apakah lewat ludah atau lewat makanan, karena itu sebaiknya tidak menggunakan sendok bareng istilahnya gitu ya, makan bareng kita menggunakan sendok yang berbeda. Air liur juga sama, kalau kita bersin, kita batuk, sebaiknya menutup mulut atau hidung kita ya supaya tidak menyebar ke mana-mana sehingga tidak menimbulkan masalah kalau kita punya masalah dengan liver kita atau ada virus di dalam tubuh kita ya. Gejalanya mulai dari demam, nyeri sendi, nyeri perut, bisa terjadi komplikasi dan bisa menjadi sirosis. Dari hepatitis B dan C ya, ini bisa menjadi sampai sirosis. Apa solusinya? Kembali lifestyle-nya, gaya hidupnya dulu. Tidur di bawah jam 11. Ini menjadi wajib ya selama masa perbaikan. Dan makan malam terakhir jam 7. Hindari atau kalau bisa tidak makan makanan yang digoreng dan berlemak. Kemudian, apa yang dipentingkan? Makanan mengandung proteinnya harus sesuai dengan kebutuhan tubuh, minimal 1 gram sampai dengan 1,2 gram per kilogram berat badan. B kompleksnya, karena udah sakit, nggak bisa 6 sampai 4 sampai 6 lagi, tetapi 8 sampai 10 mg kali berat badan. Ini dosis B kompleksnya. Vitamin C juga harus di atas 6.000
Karena 2-3 ribu atau 4 ribu itu sebagai menjaga kita dari polusi dan lain-lain, tapi dosis terapi 6 ribu sampai 10 ribu per hari. Lecithin ini minimal kita ada 1.500 sampai 3.000 miligram. Ya, lecithin E kalau Bapak Ibu lihat di labelnya, kalau punya Nutrilite itu kurang lebih 290 miligramnya. Jadi paling tidak ada bukan 3.000 tapi sampai dengan 9.000. 3.000 sampai 9.000. Jadi artinya 10 sampai dengan 30 tablet kita kunyah-kunyah. Liver Health, ini asat aktifnya adalah silimarin, tanamannya adalah mixtital, fungsinya adalah untuk membentuk sel-sel liver baru dan sebagai antioksidan, jadi membentuk antioksidan di liver. Ini hanya khusus ke liver. Jadi termasuk Bapak Ibu misalnya ke internet, kalau punya masalah dengan liver apapun, ya sakit yang berhubungan dengan liver, pasti dokter akan memberikan suplemen yang isinya silimarin dan phosphatidylcholine. Silimarin itu ada di Liver Health, phosphatidylcholine itu lecithin E. Ya, lecithin itu sama dengan juga phosphatidylcholine. Kenapa kita memberikan Kalmak-D? Karena MAC-D ini untuk membantu proses metabolisme, termasuk antibodi karena hepatitis, karena virus. Virus tentu antibodi kita harus kuat, ya, harus bagus tulang belakang, kelenjar, pencernaan. Kan kita udah bahas ya minggu-minggu lalu. Nah, ini adalah yang harus tercukupi. Oke, kalau masalah dengan sirosis, ini yang sulit Bapak Ibu. Kenapa sirosis menjadi sulit? Karena ini kalau sudah pasiennya udah ngap-ngapan, udah nafas saja udah sulit, maka yang bisa ini hanya dari transplantasi liver. Sulit hanya digantikan, hanya dengan suplemen. Suplemen atau makanan yang lain sudah susah masuk ke dalam mulut dia karena dia sudah susah sekali. Ya, tinggal seperti itu, tenaga pun sulit, maka ini menjadikan sulit sekali untuk dapatkan suplemen. Karena itu sebelum ini terjadi, sebaiknya mulai kita jaga liver itu. Dan kemudian yang paling penting kita harus jaga apa? Gamma GT. GGT atau gamma GT jangan di atas 100 untuk jangka panjang. Ya, normalnya ini hanya di bawah 40-an, tapi kalau kita di angka 100, ini punya risiko terhadap sirosis. Perbaikannya bagaimana? Kalau saya gamma GT, sama. Semua perbaikan liver. Tidur di bawah jam 11. Jangan makan lewat jam 7 malam. Hindari gorengan. Protein, vitamin tadi semua dicukupkan. Apakah kita mau dari makanan sehari-hari atau mau dari suplemen. Ya, kalau fatty liver, ya ini sebenarnya simpel aja. Stop sumbernya. Apa sumbernya? Ya makanan-makanan karbohidrat yang berlebihan kalau kita tidak banyak bergerak, kemudian lemak atau gorengan. Ya, ini yang ketiga adalah asin. Jangan terlalu banyak garam. Karena protein atau daging atau ikan atau telur ditambah garam, maka ini akan mudah jadi lemak. Oke, kemudian hindari stres. Kadang-kadang karena stres, maka tubuh mengubah sesuatu itu menjadi nggak benar. Harusnya dirubah jadi otot atau daging, diubah jadi lemak. Nah, ini juga bisa terjadi juga. Kemudian kurang gerak. Solusinya apa? Kurangi sekali makanan menjadi penyebab. Jadi apa sebabnya? Saya kemarin makan lemak, ya kurangi lemaknya. Saya banyak makan karbohidrat, ya kurangi karbohidratnya. Kemudian hormonalnya diperbaiki dengan cara hindari minum es, hindari stres, hindari makan jeroan, dan hindari pedas. Atau gizinya perbaiki. Kalau memang karena karbohidrat, ya karbohidratnya, mie, roti, kue, biskuit, kuenya ini yang dihindari. Yang bisa membantu adalah B-kompleks, lecithin. Kalau memang saya suka makan karbohidrat, makan nasinya harus banyak, ya, dan saya kurang gerak, kita bisa gunakan carb blocker sebagai penghambat dari karbohidrat supaya tidak jadi gula. Ini ada carb blocker, ya. Kalau memang kita membutuhkan untuk menghilangkan lemaknya, kita butuh lecithin. Prinsip dasarnya kurang tambah. Mau berapa banyak ini saya makan? Ya kurang berapa tambah berapa kecuali carb blocker hanya punya maksimal.
3 tablet hanya bisa menghambat 500 kalori. Ya, dari karbohidrat ya, bukan dari gula. Dari masih karbohidrat sederhana atau kompleks, ini baru bisa dihambat oleh carb blocker, tapi tidak bisa yang sudah jadi gula atau glukosa. Oke, kita bisa nambahkan apakah dengan vitamin E atau liver health, ini sebagai tambahan aja. Kalau memang karena faktor obesitas, karena dan mengkonsumsi, jadi penyebab tadi, ini ya, fatty liver ini bisa menghasilkan obesitas atau mengonsumsi alkohol berlebihan, ya kita bisa tingkatkan antibodi kita. Oke, sorry, ini berhubungan dengan kanker liver, ya. Jadi meningkat antibodi, karena kita udah berbicara minggu lalu kita udah berbicara bagaimana antibodi, BAB, jaga liver, hormon dan gizi. Ya, ini akan meningkatkan antibodi. Kemudian asam urat. Oke, asam urat ini hubungannya apa dengan liver? Loh, saya kebanyakan makan purin, hindari ini, hindari itu. Betul, Bapak Ibu, hindari makanan-makanan mengandung purin, benar. Tetapi siapa yang menetralisir purin ini? Liver, asam amino purin itu. Ya, asam amino, maka itu harus liver yang mengurai. Kalau liver bisa mengurai, maka purinnya akan dijadikan bahan dasar sel, dan purin ini juga sebagai bahan dasar untuk antioksidan di tubuh kita, Bapak Ibu. Karena itu banyak kita takut dari purin. Kenapa? Ya karena livernya nggak bisa mengurai. Kalau liver kita bisa mengurai, selesai. Tidak ada yang namanya asam urat kita tinggi. Karena itu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga asam urat ini? Satu, perbaiki liver, ya, tadi pola hidup. Kemudian minum air putih, banyak gerak, minum kopi tanpa gula, kalau memang kita suka minum kopi, dan dark coklat. Dark coklat ini artinya 70 sampai dengan 90% coklatnya. Jadi bukan yang manis, tapi agak pahit gitu ya, makan coklatnya. Suplemennya bisa kita gunakan B-kompleks, omega 3, vitamin C. Kemudian masih ada buah-buahan, mulberry, biji seledri, nanas, dongguai. Ya, dongguai ini jarang ya kita dapatin karena ini banyak di daerah Asia Timur. Nah, ini kita bisa dapatkan mulberry ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin di daerah masih ada. Saya lihat kemarin kalau di Lombok mulai banyak nanam ini, bahkan dibuat jusnya ya, minuman. Ini ada buahnya yang bisa membantu untuk menurunkan asam urat. Oke, seledri itu bijinya, ya, dan kita bisa konsumsi itu. Nanas, semuanya kita konsumsi, bukan tengahnya dibuang. Kemudian D-dimer. D-dimer ini kita pada waktu COVID ini menjadikan kayaknya sebagai satu momok gitu ya, kalau udah kena COVID, waduh, ini D-dimernya. Bapak Ibu, kita melihat kalau udah waktu COVID itu virusnya menyerang apa? Sel-sel kita dirusak. Segitu banyak. Di saat sel-selnya dirusak begitu banyak, maka sampahnya banyak. Sampahnya banyak, liver yang tidak bisa tadi, apoptosis atau mendaur ulang, ya, pada saat liver tidak bisa mendaur ulang, maka itu menjadikan sampah di dalam tubuh tadi tinggi, itu membuat D-dimer kita tinggi. Karena itu apa? Ini yang sementaranya. Apalagi kita sudah punya darah kental gitu, punya masalah dengan penyumbatan. Nah, inilah akan menjadi lebih meningkat. Kita bisa gunakan omega 3, kita harus sehatkan livernya. Ini yang kalau kita punya masalah. Jadi, apa vitamin yang untuk menjaga liver? Kita misalkan protein, B kompleks, double X. Double X secara penelitian 6 minggu konsumsi 2 set per hari double X bisa meningkatkan sitokrom P450 atau enzim fase 1 tadi. Ya, ini bisa ditingkatkan dari double X, itu penelitian Bapak Ibu. Kemudian lecithin. Ini adalah vitamin utama kalau kita bermasalah dengan liver. Kemudian ada vitamin pendukung, itu ada mictistel, liver health, di sini ya. Ini ada nama tanamannya mictistel tadi, zat aktifnya adalah silimarin. Kemudian kita bisa gunakan garlic, omega 3, vitamin C, vitamin E, mana yang kurang, itulah yang kita tambah. Jadi bukan kita cuma, oh semua diminum, ya silahkan aja kalau mau seperti itu. Tetapi kita harus melihat apa yang jadi masalah.
Kalau saya banyak berhubungan dengan zat-zat pewarna, makanan saya mengandung pewarna merah, hijau, dan seterusnya, maka vitamin C saya harus lebih banyak. Kalau saya banyak makan yang goreng-goreng, apalagi beli di luar, yang minyaknya diulang-diulang, maka vitamin E saya harus lebih banyak. Berapa banyak? Kurang tambah, prinsip dasarnya. Kalau saya merasa 1000, 2000 makan vitamin C, masih mudah sariawan, saya mudah capek, liver saya masih memberikan sinyal nggak benar, ya maka kita tinggal menambahkan vitamin C-nya jadi 3000, 4000, dan seterusnya. Ya, ini kita bisa menambahkan seperti itu. Ini ada titik-titik akupuntur untuk membantu ke liver. Tadi Cimen Cangmen yang ini ke empedu ya. Kita melihat ada Hang Chien, Tai Chung, Chung Fu ini cuma titik-titik. Ini jadi kita dalam kondisi nganggur mau neken-neken sendiri boleh Bapak Ibu ya. Jadi artinya saya ini misalnya dari ujung telapak kaki ya. Kita tekan-tekan sendiri begini ya dengan irama 339 juga boleh. 1 2 3 berhenti sebentar, 1 2 3 berhenti sebentar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 di titik ini. Ini dari tempat ini, jadi istilahnya seperti ini selanya kita satu jari. Ya, satu jari. Ini satu jari, kemudian kalau yang biru ini dua jari. Ini di telapak kaki ya, Bapak Ibu. Jadi dua jari. Jadi jarinya ikutin ini, satu, buku-buku ini, dua, mulai dari sini, selesainya di sini. Oke, kita bisa gunakan ini untuk membantu menyehatkan liver. Tidak harus tunggu sakit, karena ini ada titik-titik yang bisa membantu untuk menjaga liver. Ini mata kaki bagian dalam, ya, ini lurus dari jempol kita kan, ada mata kaki di bagian bawah dari tulang menonjolnya. Di sini, ini ada titik cungfung ini. Kemudian dari tulang ini empat jari naik, tiga jari ya, tiga jari ini naik ke atas, maka ini titik jungtu. Sebenarnya ada satu lagi empat jari ini juga bisa dipakai. Itu untuk jantung, liver dan hormon ya. Ginjal. Ini kita bisa gunakan. 3 dan 4 ini kita bisa. Ini sakitnya luar biasa biasanya. Kalau kita punya bermasalah gitu ya. Tapi kalau enggak ya kita masih bisa nahan sakitnya biasanya. Oke, ini cuma tips aja untuk menjaga liver. Kita bisa gunakan suplemen, memperbaiki pola hidup, dan bisa menggunakan titik-titik akupuntur tadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Saya kembalikan ke Coach Eko. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Teman-teman, luar biasa materi pada malam hari ini. Jadi kita banyak tahu hal-hal baru, wawasan baru yang bisa jadi akan sangat memberikan kita pengetahuan-pengetahuan yang nantinya akan berguna bagi kesehatan kita dan bisa kita share. Bisa jadi untuk tim kita, saudara kita, keluarga kita, dan sebagainya. Oke, kita mulai sesi tanya jawab. Yang pertama dari Pak Hayadin, silakan dibuka. Tolong Pak Hosen ini karena hostnya tadi ke Pak Hosen tolong dibuka untuk Pak Hayadin. Pak Hosen tolong ya. Atau dikembalikan ke saya. Misalnya tadi hostnya dilepas. Ya, Oke, oke ya, udah bisa ya. silakan. Oke. Ya, terima kasih Coach Eko. Makasih dok penjelasannya. Saya sangat menikmati penjelasan dan slide tadi siang udah saya pelajari juga. Ini ada kasusnya seseorang yang mengidap batu empedu itu masih kecil ya, masih kurang dari setengah senti. Tapi setelah bulan puasa itu kemudian cek USG lagi, batunya bertambah bertambah menjadi 0,7 dok. Itu apa ada hubungannya dengan puasa karena dehidrasi atau seperti apa dok? Mungkin mohon penjelasan. Kemudian Oke. mungkin Ya, saya ada 3 pertanyaan dok sekalian ya, aja oke. saya tambahkan. Ya Hmm. baik dok. Yang kedua ini ada kasus saya sekarang memang kalau bangun pagi itu di di sekitar liver itu dari tulang belakang itu ada melilit melingkar itu yang melingkar dari tulang belakang itu kiri kanan sampai ketemu ulu hati juga gitu. Apakah itu problem sinyal liver atau
eh, di tulang belakangnya, dok, mungkin yang bermasalah. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga ini terkait dengan penyembuhan batu empedu yang tadi dijelaskan di slide. Kalau misalnya kita mematuhi semua saran tadi, ya ini mengurangi lemak-lemak, makanan gorengan dan sebagainya, kemudian proteinnya dicukupkan, B kompleks dicukupkan, kalmakdi, lecitin, vitamin C, kemudian zinc, itu bisa makan berapa bulan ya atau berapa lama, dok? Ya mungkin itu tiga, dok, pertanyaan saya. Mohon pencerahan. Terima kasih, dok. Oke, yang pertama tadi batu empedunya meningkat hanya dalam masa puasa, mungkin nanti kurang lebih sebulanan gitu ya. Nah, Ya, kalau bisa terjadi seperti itu pasti pola makannya. Nah, ini yang memang banyak yang terjadi. Saya selalu katakan, pada waktu kita buka puasa, bukan gorengan yang kita makan, Bapak Ibu, bukan karbohidrat, tetapi kita minum air putih, kemudian kita mulai uh, menambahkan bisa dari makanan-makanan mengandung protein, ya. Jadi mungkin telur, mungkin ikan, tapi tidak digoreng. Jadi kalaupun saya mau cari makanan yang manis dulu, bagaimana? Silakan. Kita misalnya kacang hijau, tetapi gula yang tidak terlalu banyak. Bukannya kita pasti, wah ini kan lemes langsung makan. Nanti kan kita juga ada makan nasi. Nah, jangan sampai gorengan, udah lemak, kemudian udah karbohidrat di dalam tadi, kemudian ditambah yang manis-manis, kue-kue, kemudian nanti makan nasinya yang banyak. Nah, ini semua adalah sumber lemak lagi. Ya, karena itu kita harus bisa mengatur pola makan kita. Jadi apa yang dibuka, mulai misalnya dengan kurma itu bagus. Kenapa? Ada manis dan banyak serat. Fibernya kan juga ada. Nah, itu yang kita bisa konsumsi. Sebenarnya kan dari sana, Bapak Ibu, atau buah segar. Kita bisa lakukan itu dulu setelah air putih ya, tentu ya kita harus buka dulu. Itu tujuannya adalah untuk membasahi dari mulut, kemudian merangsang lambung kita yang sudah sekian belas jam tadi tidak melakukan aktivitas. Nah, ini ada dengan cara-cara seperti itu kita bisa lakukan. Jadi pada waktu kenapa naik pasti itu adalah makanan berlemaknya tinggi. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi juga dalam tanda kutip balas dendam gitu ya. Wah, saya nggak makan jadi makannya banyak. Tetap harus 70% kenyang. Ini yang paling prinsip dasar. Yang penting kita makan berkualitas tadi. Proteinnya yang dicukupin. Nggak bukan karbohidratnya yang banyak. Jadi dagingnya, ikannya, tahu tempenya, itu yang diperbanyak. Bukan karbohidratnya yang diperbanyak. Nah, yang kedua adalah saya jawab lagi adalah berapa lama nih kalau ikutin terapi ini. Berdasarkan pengalaman yang saya punya, rata-rata 2 minggu sampai dengan 2 bulan. Kalau benar-benar totally ikut ya. Tapi kalau setengah-setengah ya kadang-kadang sampai 6 bulan. Kadang-kadang yang tidak berfungsi. Artinya apa? Tidak bisa dilakukan perbaikan. Juga bisa terjadi seperti itu. Tergantung dari kedisiplinan kita. Kalau disiplin, kalau memang itu bukan sesuatu yang besar, tapi kalau itu besar termasuk dengan titik akupunturnya, pada waktu itu kurang dari 1,5 bulan. Jadi itu sebenarnya sudah benar-benar orangnya udah meringkuk ya, menahan sakit itu. Jadi karena tembus dari ulu hati, jadi istilahnya dari ulu hati di sini sampai tembus ke belakang, orangnya udah meringkuk begini, badannya lebih besar dari saya, dan bukan besar karena gemuk ya, karena memang dia lebih berisi begitu, lebih muda, masih umur 30-an waktu itu meringkuk menahan sakit. Tidak kuat untuk menahan sakit. Karena apa? Dari ulu hati tembus iga terakhir ini di bagian tengah, tembus ke belakang. Itu adalah berhubungan dengan empedu. Oke. Kemudian untuk tadi, Bapak kalau punya masalahnya adalah di sini ya, mau sampai tembus ke belakang, ini berhubungan bisa dengan liver. Tetapi ingat dari ujung iga terakhir turun kurang lebih setengah sampai 1 jari, jadi ini setengah sampai 1 jari, artinya sakitnya di daerah sini tembus ke belakang. Nah ini harus hati-hati, ini bisa berhubungan dengan jantung. Kalau hanya 7 jari dari atas pusar, ya ini masih jauh ya, bisa 2 jari ke atas menuju ke ulu hati tadi atau iga terakhir, itu hanya berhubungan dengan lambung. Tapi kalau itu Bapak bangun pagi terasa nggak nyaman dari pinggang
sampai ke pundak itu sinyal dari liver. Jadi kembali ini harus saya raba-raba ke yang mana ini. Nah ini Bapak yang tahu, jadi Bapak bisa merasakan nanti di sana. Oke. Baik, terima kasih Pak Dokter. Sekarang ke Ibu Andora. Silakan Ibu Andora dibuka mic-nya. Ibu Andora, buka mic-nya kiri bawah. Ya, sudah. Ya, terima kasih Pak Dokter. Saya Ya, langsung silakan. pertanyaan pertama, sebagai apa namanya, yang minum suplemen nih dalam jumlah banyak gitu ya dok ya. Bisa Ya, kan bisa 5 dan lebih ya dok. Misalnya urinnya kan berwarna itu dok. ya. Nah berwarna itu kan ada akibatnya, ada efeknya enggak ke organ-organ kita dokter? Apalagi jangka Oke. lama gitu dok. Ya. Gimana itu dok? Oke. Kemudian Saya yang kedua dok. saya pernah menjelaskan ini di sesi 1 atau 2. Jadi pada waktu itu saya katakan vitamin secara umum tidak membahayakan tubuh, apalagi liver ya vitaminnya. Vitamin A, D, E, K, B dan C. Cuma B dan C itu larut dalam air. Kalau kelebihan itu akan terbuang lewat urin, urin kita menjadi warnanya lebih kuning. Selama jernih itu harusnya tidak ada masalah. Lebih pun ada dua hal lagi. Satu, karena tubuhnya memang sudah menyerap, sudah pakai cukup dan lebih dibuang. Atau yang kedua, tubuhnya nggak bisa mengambil dengan maksimal karena sel-selnya tadi atau organnya tidak berfungsi dengan baik. Sehingga biar dikasih, harusnya dia nangkap 100, ternyata yang ditangkap cuma 50, 60, akhirnya ada terbuang. Sehingga kita kadang-kadang harus makan konsumsi lebih banyak, baru terasa. Nah, kadang-kadang ini juga bisa dirasakan sendiri bagaimana. Saya dulu makan 1 tablet kok seger ya, sekarang harus 2 tablet. Kita mesti lihat, apakah ini tubuhnya memang membutuhkan lebih, atau karena tadi tidak bisa terserap. Misalnya dulu makan 1 tablet karena terserap semua, cukup nih 100%. Sekarang karena hanya terserapnya 50, akhirnya 2 tablet, baru kita terasa lebih enak. Nah, ini secara suplemennya, jadi tidak ada berbahaya. Terus apa yang bahaya? Yang bahaya itu pewarna, perasa, pengawet yang ngikuti suplemen. Selalu saya contoh kemarin, makan sayur dan buah bahaya nggak? Tidak bahaya. Tapi kalau sayur dan buahnya ada pestisida, yang bahaya adalah pestisidanya sama dengan ini. Vitamin tidak berbahaya, yang bahaya adalah pewarna, perasa, pengawet. Karena kalau vitamin dalam bentuk food supplement, mau termasuk ADEK, semuanya pasti terkontrol. Apalagi kalau dijual bebas. Kecuali tertulis hanya dengan resep dokter. Nah ini dosisnya tinggi. Harus mengikuti. Karena ini diberikan pada orang yang sakit. Tentu saya katakan tadi tidak bisa kita konsumsi sembarangan. Tapi kalau dijual bebas, di mana tidak tertulis harus dengan resep dokter, maka ini tidak akan melebihi dari kebutuhan tubuh sehari-hari. Karena itu semua pasti juga harus ada POM tadi ya, karena POM ini sebagai standar yang akan membuat standar ini cukup, ini kelebihan, dan seterusnya. Nah, itu Ibu penjelasannya mengenai suplemen. Baik, terima kasih Pak Dokter. Untuk resen terakhir admin saya full ya. Sekarang saya buka Ibu Heni. Silakan Bu Heni. Matur nuwun Pak Eko. Selamat malam Pak Dokter. Ya, malam Bu, silakan. Ini Pak Dokter, saya yang sering tanya, maaf ya Pak Dokter. Iya, enggak apa-apa, Dulu silakan kan Bu. yang usus yang banyak polip itu. Kemudian Iya. saya kan pernah menyampaikan kalau TG-nya 365. Ya, kemudian Pak Dokter menyatakan bahwa kalau pagi minum air putih hangat itu langsung mual. Itu kan Pak Dokter menyatakan kalau itu sinyal dari liver. Saya sebetulnya agak kaget Pak Dokter karena selama ini tapi sudah disampaikan Pak Dokter kalau cek darah itu tidak apa-apa, SGBT, SGOT-nya itu memang normal gitu. Tapi kemudian saya ikuti saran Pak Dokter untuk menambah, kalau Kalmak selama ini saya memang sudah sering konsumsi karena kan ada gejala osteoporosis, kemudian saya tambah dengan B-kompleks. Nah, alhamdulillah yang kan sudah saya sekitar 6 bulan lebih, mungkin yang Kalmak yang
yang dari apa Nutrilite itu. Waktu kemarin saya di ADC Malang itu, saya cek itu apa kepadatan tulang itu Pak Dokter. Iya, Beberapa bulan yang lalu itu sudah merah, dari kuning merah kan kemarin eh, naik lagi ke kuning. Nah, Pak Dokter menyatakan bahwa kalau osteoporosis itu bisa sembuh. Nah, itu terjadi pada saya Pak Dokter, alhamdulillah. Kemudian iya, dengan betul. apa menambah B kompleks itu ternyata yang kaki-kaki yang saya misalkan kalau sholat habis sujud terus kemudian berdiri lagi itu kan terasa berat itu sudah jauh berkurang. Terima kasih Pak Dokter ilmunya. Kemudian yang jadi pertanyaan saya waktu Pak Dokter menyatakan bahwa ada sinyal liver itu akhirnya saya konsumsi geprek apa itu kunyit sama temulawak itu Pak Dokter. Setiap pagi itu saya geprek itu dikasih air panas kemudian setelah agak dingin itu saya konsumsi. Alhamdulillah berkurang itunya. Jadi gejala-gejala itu berkurang. Kemudian yang jadi pertanyaan saya, tadi Pak Dokter menyatakan bahwa konsumsi nanas, apakah nanas itu tidak berbahaya untuk yang ini, untuk karena itu kan sumber enzim dari pepaya dengan apa usus besar yang polip itu Pak Dokter. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan untuk konsumsi dark coklat ya. Itu obatnya enak Pak Dokter. Nah, kemudian yang jadi masalah itu masih TG-nya itu masih ini. Apakah memang itu perlu waktu yang lama untuk apa? Untuk menurunkan TG-nya itu Pak Dokter. Karena kalau yang lain yang seperti agar mual, kemudian yang capek-capek itu sudah sangat jauh berkurang dengan konsumsi Kalmak, B kompleks dan vitamin C, kemudian juga apa? Memenuhi protein itu. Matur nuwun Pak Dokter, itu yang jadi pertanyaan saya. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Ya, Itu sangat makasih Bu. bermanfaat, ya, Pak Hmm. Dokter. Oke, syukur kalau sudah ada kemajuan untuk kesehatannya. Itu yang paling Iya, kita iya, harapkan, ya. Nah, iya, iya, kalau iya. memang Alhamdulillah. hubungan dengan trigliserid, seperti saya katakan tadi, karbohidrat dan Iya, lemak itu yang nomor satu Ibu kurangkan. Kalau Ibu mau iya, cepat, memang juga bisa ditambah, selain menyehatkan liver, boleh tambahin omega 3. Apakah jumlahnya iya, 3 iya, atau iya, sudah. 12, Iya, tergantung sudah kondisi. konsumsi. Ya. Jadi, Iya, pada waktu kita bisa atau Ibu diet sebentar, dalam pengertian mungkin antara 2 minggu sampai 4 minggu tidak ada karbohidrat sama lemak yang masuk, jadi tidak ada gorengan, tumis sayur pun pakai air ya, artinya air, bawang, baru sayurnya gitu, tidak minyak goreng dipakai, tidak makan nasi, tidak makan kue. Kalau bisa dalam waktu 2 minggu sampai dengan 1 bulan tadi, seharusnya trigliserid akan cepat sekali turunnya, termasuk asam urat. Oke, itu akan lebih cepat lagi. Nah, kemudian kalau masalah nanas, nanas itu untuk membantu enzim. Kalau kita makan makanan mengandung protein, maka enzimnya tadi bisa mengurai protein tadi. Tentu akan masuk ke dalam lewat usus kecil, masuk ke dalam darah karena sudah terurai. Tapi pada waktu kita tidak enzim tidak mencukupi, maka protein tidak semuanya terurai. Misalnya banyak nih yang dimakan, enzimnya nggak cukup. Maka ini tidak bisa diabsorpsi masuk dalam darah lewat usus kecil. Lanjut ke usus besar. Di usus besar fibernya atau seratnya kurang, maka itu akan mudah menjadikan polip. Jadi pada waktu kita makan nanas, apa bisa memperbaiki? Jelas, satu, enzim untuk proteinnya ada, kedua di nanas tetap ada fiber, juga akan membantu membersihkan sampah-sampah di usus dengan memperhatikan bahwa BAB kita harus terapung, bahwa itu cukup yang dimakan fibernya. Karena kalau masih tenggelam, berarti fiber yang dimakan masih kurang. Maka kita juga bisa melihat, kenapa kok kolesterol saya nggak turun, kenapa trigliserid nggak turun, kita mesti lihat sumbernya. Kedua, livernya. Ketiga, empedu tadi kan. Jadi, satu, makanan saya sudah terkontrol dengan baik nggak? Dengan melihat warna BAB. Berarti empedu saya sudah bekerja baik atau enggak. Kedua, liver saya bekerja dengan baik enggak. Ketiga, makanan yang masuk ini terlalu banyak atau tidak. Kalau makanan yang masuk terlalu banyak, apalagi karbohidrat tadi itu akan mudah meningkatkan LDL dan trigliserid di tubuh kita, selain gorengan. Oke, mungkin itu menjawab ya. Kita lanjut. Oke, terima kasih Pak Dokter. Sekarang terakhir untuk yang resen ya, ini Pak Safrizal Padang. Silahkan. Ini untuk terakhir yang resen. Setelah itu kita ke kolom komen. Silakan dibuka Pak Safrizal Padang, silakan. Terima kasih Pak Eko.
Saya sebetulnya kalau yang tadi BAB mungkin agak tidak 1 kali 24 jam. Itu kendala saya sekarang. Jadi kalau yang periksa darah semuanya normal, tidak ada yang berlebih. Sudah periksa darah kemarin, cuma BAB tetap masih tidak panjang, tapi kurang kuning dan tidak tiap hari. Jadi itu mohon solusinya Pak Dokter. Itu yang kedua, di kaki saya ini terus kayak kebas-kebas gitu, cuma ditekan agak gilu. Terasa panas terus, Pak. Itu kendala, mungkin 2 itu saja saya tanyakan malam ini. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. ya, makasih Pak. Jadi yang pertama adalah Bapak tetap harus kurangi makanan yang digoreng tadi. Karena berarti menunjukkan tidak tiap hari, berarti bisa berhubungan dengan liver, bisa juga dengan makanan tadi karena warnanya tidak bisa kuning. Ya, jadi minum air putih lebih sering, serat lebih banyak, kemudian istirahatnya juga diusahakan di jam 11 sudah tidur dan jam 7 makan jam 7 malam sudah tidak makan. Nah, ini adalah yang paling utama untuk menjaga liver sehingga nanti BAB-nya akan jadi lebih bagus, warnanya jadi kuning istilahnya gitu ya, dan kemudian BAB-nya juga bisa tiap hari. Kemudian kenapa kakinya kebas? Seperti saya jelasin kemarin, kemungkinan darah tidak nyampe ke dalam ujung kaki tadi. Maka itu yang terjadi adalah sirkulasi darah Bapak tidak bagus. Sirkulasi tidak bagus, salah satu penyebabnya adalah dari darahnya mulai kental atau kolesterolnya. Kolesterol tadi meningkat karena makanan atau garam empedu atau liver. Dan kita udah lihat tadi, Bapak tidak bisa BAB tiap hari. Salah satu penyebabnya bisa liver juga. Bapak juga tadi katakan warna kotornya belum bisa kuning, berarti makanannya yang harus dikurangi. Nah, kalau kita mau menambahkan Nutrilite, salah satunya selain B-kompleks tadi, maka omega 3. Berapa banyak? Bisa 3, bisa 6 jumlahnya ya, omega 3 tadi, 3 soft gel, 6 soft gel, sampai dengan 12 soft gel. Kita bisa menambahkan untuk melihat per minggu untuk mengetahuinya. Coba dengan 3 soft gel 1 hari. Bapak lihat dalam 1 minggu. Kok nggak ada perubahan ya atau lambat perubahannya? Dibuatlah 6 soft gel. Kalau 6 soft gel tadi tidak juga perubahannya lambat, ya naik jadi 9 atau langsung mau 12. Nanti kalau sudah bagus, turunkan lagi. Dari 12 misalnya jadi 9, jadi 6, jadi 3. 3 itu suplemen. Saya hanya menjaga. Jadi kalau kadang-kadang kita melanggar, ya kita minum 3. Waduh, melanggarnya parah. Istilah melanggar ini makanannya, wah ini karena banyak teman, banyak apa, diundang, makanan kita jadi kacau. Ya hari itu kita harus menambah omega 3-nya dan B-kompleksnya lebih banyak. Jadi memang kalau pada waktu kita sudah mulai terjadi perbaikan, tidak harus setiap hari kita mengkonsumsi sebanyak itu. Karena itu yang di saat kita memang lagi membutuhkan perbaikannya tadi. Saya kita nambahin tukangnya lah istilahnya seperti itu. Supaya materialnya cepat habis. Otomatis ya membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Oke, mungkin itu ya Pak ya, bisa membantu memberikan pengertiannya. Baik, Dokter Adi, ini langsung ke pertanyaan di kolom komentar, Pak Dokter. Oke, saya lanjut ya Pak ya. Sudah pernah makan dan minum ramuan-ramuan obat empedu di USG, hasil bersih tidak beroperasi. Pertanyaan apakah bisa timbul lagi? Tadi saya sudah jelasin, bisa timbul lagi. Ya, kenapa? Karena itu adalah proses tubuh, bagaimana makan lemak dan tubuh bisa menetralisir lemak tadi. Kemudian, jika ada gejala radang, apa bisa dengan makan lecitin, Kalmak D, vitamin B kompleks saja. Kalau sudah radang di empedu tadi, vitamin C itu yang utama. Radang apapun C utama karena radang berarti membutuhkan antibodi, daya tahan tubuh. Ya, protein kan hari-hari kita makan. C kadang-kadang kan kita nggak makan buah yang cukup. Karena itu C menjadi yang utama. Sebenarnya intinya di situ bukan artinya kalau saya kurang makan ya makanan tadi yang utama Bapak Ibu ya. Cuma saya anggap ini makanannya kan sudah dilakukan, makan protein, makan daging, makan ikan tadi. Nah, C menjadi yang utama. Kedua, untuk mengurangi rasa sakitnya kita memang menggunakan lemak D dan vitamin B kompleks. Itu untuk mengurangkan rasa sakitnya dan juga untuk membantu sistem tubuh melakukan penguraian. Nah, lecitin ini akan membantu mengikat lemak. Air sama minyak tidak bisa bercampur, dengan adanya lecitin
air dan minyak tadi akan teremulsi atau bisa bercampur. Oke. Kemudian jika liver bermasalah apakah bisa menimbulkan gejala prostat? Prostat berbeda. Prostat ini berhubungan hormonal karena ini bentuknya adalah kelenjar yang mengelilingi saluran kencing pada laki-laki, ya. Pada waktu prostat ini membengkak, maka bengkaknya tadi menekan saluran kencing sehingga membuat kencing kita menjadi lebih sulit. Oke, ini penyakitnya laki-laki, Bapak, ya. Kemudian titik akupuntur kita tekan rasa sakit itu gimana? Apakah dihentikan? Memang rasa sakit itu benar, artinya apa? Titiknya benar, bukan kalau kita geser coba setengah jari atau satu jari pasti sakitnya berbeda. Jadi kita akan bisa membedakan rasa sakitnya titik akupuntur tadi sama yang bukan pada titik yang kita mau. Nah, rasa sakit itu memang seperti itu karena apa? Karena memang kita menyentuh syaraf. Sama kayak misalnya tulang kering kita nggak sengaja menendang kursi atau meja. Sakitnya luar biasa kalau pas dengan kena syarafnya. Tapi kalau tidak kena syarafnya ya sakitnya ya biasa aja. Kayaknya nggak apa ya, nggak seperti artinya sakitnya nggak nendang lah. Artinya begitu ya. Jadi benar-benar kita masih bisa ngerasain sakit tapi nggak ngilu begitu. Nah, kalau syaraf itu terkena seperti kesetrum dan sakitnya luar biasa. Nah, ini kita cari titik akupuntur tadi, memang kita mencari rasa sakit yang seperti itu. Karena itu berarti titiknya benar. Kalau sakitnya biasa, ya berarti titiknya nggak benar. Yang sakitnya berbeda. Memijatnya berapa lama? 339 tadi suka-suka kita. Ya, artinya sampai makin sering ditekan, ya itu akan menjadikan kita makin bagus. Karena itu merangsang organ tadi bekerja dengan maksimal. Tujuannya tidak akupuntur itu adalah syaraf. Syaraf tadi adalah berhubungan dengan organ. Organ tadi akan bekerja lebih maksimal. Kenapa? Titik akupuntur itu pada waktu ditusuk dengan jarum tidak mengeluarkan darah karena yang kita tusuk adalah syarafnya, ya. Oke. Ada 4 batu sebesar permen kopiko selain wah ini gede ya. Kalau sebesar permen, makanan bergoreng-goreng dan bahan mentega, apalagi contoh yang tidak boleh makan, dan satu lagi saya ditunjuk dua tidak bisa tekuk nyeri. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi, saya lupa sebut ya. Kalau kita tangan ini pagi hari bergerak atau kita satu waktu begini harus kita agak ada butuh jeda, ini sinyal dari empedu. Empedu kita yang punya masalah ada di sini, ya jari ini. Jadi mau dioperasi, mau tinggal apa triple fingernya kita mau benahi hanya sementara. Tidak selalu itu bisa kalau kita tidak membenahi empedunya. Empedu saya nggak ada batu. Kenapa ini masih sakit? Kita lihat kotoran kita hitam atau kuning. Kalau kuning, ya berarti butuh perbaikan. Kita sebelumnya mungkin melanggarnya banyak. Nah, kita hanya butuh perbaikan, hanya seperti ini aja. Nah, kemudian apalagi yang harus dikonsumsi? Tadi sudah kita tulis dengan jelas ya Ibu atau Bapak ya, bahwa kita butuh yang namanya mengurangkan gorengan semua yang minyak-minyak yang kita makan. Sampai kita bisa memperhatikan bahwa BAB kita warnanya kuning. Yang kedua, kita harus mengkonsumsi cukup protein, B kompleks, kalmak, zinc, lecithin, ya, dan vitamin C kalau ada peradangan. Ini kita harus cukup. Itu yang gula darah 450, penurunan lemas mual, tekanan darah 80/80, setelah minum DHB krompik, biose vitamin double aqua, banyak lemes BHB terus. Mohon penjelasan. Oke. Ya, gula darahnya yang 450 yang harus dikurangi. Kita belum membahas sampai di sana, Pak. Karena secara umum ada 3 sebab, apakah dari pola makan, apakah pankreasnya, apa metabolismenya. Tapi kalau Bapak udah konsumsi DHB krompik biose ini kemudian BAB terus, nah tinggal lihat BAB-nya berbentuk atau lembek. Kalau lembek, berarti Bapak perbanyak B kompleksnya. Kemudian di sini saya lihat tidak melihat ada kalmak. Kalmak itu yang paling penting untuk seorang yang diabetes karena kalmaknya banyak dibuang supaya tidak mudah osteoporosis dan juga tidak mudah kram atau kekakuan otot. Itu fungsi dari kalmaknya. Kemudian dari diabetes komplik double X seharusnya bisa meningkatkan sel beta pankreas produksi insulin. Nah, kalau banyak
keringat keluar banyak lemas, berarti ini juga bisa karena faktor metabolisme. Coba proteinnya dicukupkan, Pak. Mungkin juga makan-makan minum proteinnya ini yang kurang, ya. Kemudian ini nafas suka sesak kalau sembuh sampai diuap, kalau bawa ke klinik apa bisa empedu. Tensi tinggi, oke. Oh, asam lambung ya, asam lambung sampai darah tinggi, nafas. Asam lambung kita udah pernah membahas di pencernaan 2 minggu yang lalu. Ya. Kita mesti lihat definisinya. Apakah benar asam? Kalau asam ya kita bisa gunakan bijem E. Kalau memang itu hanya kembung, kita bisa gunakan B kompleks. Kemudian kalau itu empedu bukan, ya. Kalau asam lambung itu tidak perlu empedu. Empedu itu sendawa. Lebih banyak sendawa kalau kita banyak makan gorengan. Bukan tidak makan, kita sendawa bukan karena empedu, tapi kalau kita makan gorengan baru banyak sendawa, itu berarti berhubungan dengan empedu. Bau badan berarti tinggal banyak makan sayur dan buah, ya, atau B kompleks ditambah dan vitamin C itu akan membantu mengurangkan bau badan. Ini adalah masa metabolisme tubuh dan biasanya kalau kita banyak makan daging-dagingan, kurang sayur buah, itu juga bisa mempengaruhi. Di luar genetik ya, artinya memang tubuh memang menghasilkan bau yang khas. Nah, kemudian Pak, gimana cara menaikkan tekanan darah? Tekanan darah kalau kurang berarti makanannya Pak, yang nomor 1. Ya, protein dan B kompleksnya yang ini yang kurang. Coba penuhin B kompleks dan proteinnya. 1 gram per kilogram berat badan, B kompleksnya minimal 4 miligram per kilogram berat badan. Gula darah 300 sudah minum B, diambil sama kalmak D, dan double X kaki masih terasa kebas. Ya, kalau gula masih tinggi ya otomatis. Ya, Ibu, ini kebasnya masih bisa terasa, berarti darah belum bisa nyampe ke ujung jari kaki tadi. Karena itu kalau nomor 1, seperti saya katakan tadi, ada 3 hal, makanannya, apakah pankreasnya, kalau pankreasnya dari double X dan diabetes trompik, ingat 3 tablet sebelum makan 5-10 menit, kemudian makanannya harus dikurangkan yang karbohidrat, double X itu minimal 2 set, kemudian banyak bergerak atau banyak jalan, ya, itu yang paling penting. Asam lambung, oke, ini asam lambung tadi sudah. Kalau asam lambung tadi kalau mau ke dokter internis ya. Menaikkan tekanan darah tadi sudah. Sakit liver di perut kelihatan buncit, ada cairan, ya. Ini bisa menuju ke arah sirosis. Karena itu harus dicek ya, benar enggaknya. Ini harus ke dokter internis, ya, dokter spesialis dalam, maka nanti udah tahu, kalau enggak ya ke dokter umum dulu untuk dirujuk ke penyakit mana kalau kita gunakan BPJS-nya. Buang air kecil tidak bisa tahan pas terasa. Nah, itu kalau laki-laki, oh ibu ya, kalau ibu berarti tambahkan B kompleks aja. Kalau laki-laki itu bisa berulang prostat, beda ya, tidak bisa hanya dengan B kompleks. Tetapi kalau untuk ibu, berarti kalau nggak bisa tahan air kecil, itu kelemahan dari sistem kandung kemih. B kompleks, kalsium, proteinnya harus cukup. Itu yang paling penting. Kalau kelihatan berbunyi tadi banyak cairan, selama dia itu sirosis dan masih bisa makan, risiko sembuhnya masih ada. Ya, kemungkinan sembuhnya. Tapi kalau sudah sulit makan, itu menjadi sulit. Seperti saya katakan tadi, makanan tadi adalah untuk membantu proses pembentukan sel-sel baru. Kolesterol 282, gula 100, asam urat 6,6, berarti sering sendawa, dan sekarang sudah berkurang. Apa ciri-ciri batu empedu? Belum tentu, Pak. Kalau cuma hanya sendawa aja, kolesterolnya tinggi, itu mungkin. Ya, kalau terus-menerus, dan penyebabnya kolesterol total, bukan TG, ya itu bukan trigliserid ya, TG itu trigliserid. Nah, bukan karena faktor itu, kemungkinan bukan empedu, tapi juga karena trigliserid tinggi, kolesterol tinggi. Nah, itu punya risiko bahwa itu karena faktor bisa timbul batu empedu. Ya, harus dilihat, kalau mau tahu tepatnya memang lewat USG ya, untuk melihat ada batu atau enggak. Apa dehidrasi bisa memperparah batu empedu? Diabetes berpuasa untuk orang dengan batu empedu. Oke, dehidrasi tidak, Pak. Yang bukan itu karena dehidrasi hubungannya ke ginjal. Nah, batu empedu seperti saya katakan tadi,
hubungannya ada dengan makanan mengandung lemak atau gorengan, sumbernya ya, gorengan. Karena itu pada waktu seseorang melakukan puasa, saran saya adalah waktu buka setelah minum air putih, boleh cari yang manis-manis, tetapi usahakan dalam bentuk bukan kue. Ya, bukan kue, bisa dari kurma, bisa dari buah-buahan, yang buah-buahan tidak terlalu asam ya. Misalnya kita makan dulu, setelah minum dulu ya, 5-10 menit baru kita bisa konsumsi. Jangan langsung buka, langsung makan. Lambungnya belum habis beristirahat, langsung disuruh kerja berat. Nah, sebaiknya adalah kita tunggu 5-10 menit, baru kita bisa konsumsi dikit-dikit. Kemudian silakan kalau dari itu baru mau makan. Tapi kembali, makanannya bukan balas dendam, bukan karbohidrat yang banyak, tapi proteinnya yang banyak. Dan usahakan tidak digoreng. Itu yang utama. Berapa lama menghilangkan batu empedu? Tadi sudah saya jelasin, kurang lebih 2 minggu sampai dengan 2 bulan kalau ikutin dengan tepat. Ya, saya sudah tidak bisa donor darah karena menurut PMI hepatitis B. Apakah hepatitis B? Ya, kalau masih aktif virusnya memang bisa menular. Tetapi kalau virusnya sudah nggak aktif ya nggak. Jadi tergantung kondisi tadi ya. Jadi kita ini banyaknya karier, pembawa. Nah, pembawa ini pun kita akan melihat aktif atau enggak. Kalau nanti pembawanya aktif ya itu bisa menular. Jadi bisa dibenahi dengan mana? Tadi pola hidup nomor 1. Hindari makanan gorengan berlebihan, kemudian tidur di bawah jam 11, kemudian jam 7 malam atau jam 8 malam paling terakhir udah berhenti makan, apapun termasuk buah-buahan, ya, hanya boleh air minum. Kemudian B kompleks, double X, vitamin C itu untuk meningkatkan antibodinya. Protein B kompleks, vitamin C ataupun tambahkan dengan double X untuk meningkatkan antibodi. Karena antibodi yang bisa melawan virus. Ya, ini tadi pertanyaan juga sama ya, bagaimana menangani hepatitis B. Tadi sudah kita jelasin ya secara umum, pola hidup dan makanan, kemudian vitaminnya yang terbanyak adalah bagaimana meningkatkan antibodi. Protein, B kompleks, vitamin C, lecithin, double X itu akan membantu meningkatkan. Oke, mungkin selesai Pak Eko pertanyaannya. Baik, Pak Dokter, terima kasih atas ilmunya hari ini dan teman-teman semua. Selesai sudah untuk materi NHT seri 8 dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menambah materi tentang pengetahuan kesehatan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akan bertemu lagi untuk Selasa minggu depan ya Pak Dokter ya? Ya, Selasa minggu depan kita akan membahas mengenai kolesterol. Apa itu Oke. kolesterol, bagaimana terjadinya, mana yang baik, mana yang jahat. Kita akan bahas itu. Oke, terima kasih Pak Dokter. Kita sampaikan ke Pak Dokter sama-sama ucapan terima kasih dan sampai ketemu di minggu depan hari Selasa. Terima Selamat kasih malam. Pak Dokter. Terima Terima kasih, kasih Pak semuanya. Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Terima Santo. kasih.